Bab 711, Anak Laki-Laki Tua, 1. Nama, Battle Emperor. Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, berderu di sekitar. Pertempuran raja-raja dan 10 raja benar-benar berangin dan bergolak, memicu ribuan mil air yang bergolak, dan ombaknya membumbung tinggi ke langit, menyebabkan banyak binatang laut melarikan diri. Lokasi pusat ini agak sepi. Intinya adalah mereka tidak ingin menghancurkan bunga roh biru 9 daun karena akibat kekuatan mereka, yaitu, mereka lebih dari sepadan, jadi mereka relatif lebih aman di sini. Ada yang kuat mendekat. Qin Yuyi mengerutkan kening. Kekuatannya lebih lemah dari Xiao Yu, tetapi berlatih sinertong lebih berhasil, jadi dia bisa melangkah lebih jauh dari suara yang didengar Xiao Yu, dan pertama-tama dapat menentukan apakah ada master. Bunga roh biru 9 daun tampaknya menarik banyak orang kuat. Xiao Yu mengerang. Iblis kecil, kamu ingin mengatur nebula di kedalaman laut dan melindunginya dengan mantra air. Qin Yuyi setuju, dan membawa nebula itu ke laut. Menjadi guru astral, Anda dapat disebut keberadaan yang harus dihormati semua kekuatan, tetapi mereka adalah yang terlemah. Jika nebula tetap di sini, itu adalah beban terbesar. Sesaat setelah mereka memasuki laut, Xiao Yu juga mendengar beberapa suara samar. Dia terbang dan mendarat di pulau itu. Berdiri di samping bunga roh biru berdaun 9. Raungan binatang buas datang dari kiri. Seekor binatang badai haus darah yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul. Manusia, pergilah, bunga roh biru berdaun 9 itu milik kakekku. Binatang badai haus darah itu berteriak. Xiao Yu menjulurkan bibirnya dan mencoba membunuh mereka. Binatang badai haus darah ini sangat pintar, dan segera mundur, ia berteriak, alasan mengapa bunga roh biru berdaun 9 dapat tumbuh dipicu oleh kakekku dengan 3 tetes darah Ratu Hiu kuno. Itu milik kita, tentu saja. Apakah ini terjadi? Xiao Yu melihat ke bawah, dan ternyata ada 2 tetes titik merah seperti darah merah di tengah bunga dan tulang bunga roh biru berdaun 9, yang luar biasa halus. Dia telah melihat setetes darah dari Ratu Hiu kuno, jadi dia masih mengenalinya. Di mana kamu mendapatkan darah Kaisar Hiu kuno? Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Mengapa memberitahumu, manusia, segera pergi. Binatang badai haus darah berkata. Oh, kolom air tiba-tiba naik dari sisi binatang badai haus darah. Qin Yuyi menginjak kolom air dan memegang pedang surgawi Lingbo di depan binatang badai haus darah. Dia tidak berbicara dengan baik. Karena itu mewah, ambil sekarang. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Kelas suci yang sama, binatang badai haus darah tidak takut pada Qin Yuyi, dan segera meraung, tubuh besar itu menyapu gelombang badai langit kartun. Qin Yuyi menyeringai dan terbang maju dengan tenang. Dia lewat, dan Feng Lang memberi jalan bagi dirinya sendiri untuk mencapai tubuh besar binatang badai haus darah tanpa halangan, dan pedang Raja Surgawi Lingbo menusuk dengan keras ke punggung binatang badai haus darah. Dengan Tian Sui Lingzu dan menguasai teknik pukulan gelombang, kekuatan tempur Qin Yuyi di dalam air telah tumbuh secara eksponensial. Binatang badai haus darah itu berteriak dalam sekejap, karena pedang Raja Surgawi Lingbo dapat menembus baju besi sisiknya dan tenggelam dengan cepat. Qin Yuyi juga memburu. Di sekitar pulau, yang begitu panas, tiba-tiba menjadi damai lagi. Ingin tahu dari mana darah Ratu Hiu kuno itu berasal? Aku bisa memberitahumu. Kemudian ada ketenangan selama kurang dari 3 detik, sebuah suara tua terdengar. Xiao Yu tiba-tiba berbalik. Aku melihat seseorang berdiri di depannya sekitar 30 meter, seseorang dengan rambut hitam menari-nari ditiup angin, wajah tampan, senyum jahat, sepasang mata menunjukkan kejahatan, terlihat seperti 20-an, tetapi suaranya sangat tua. Kau tahu, Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Mampu mendekatinya 30 meter tanpa membiarkannya mengetahui bahwa tentu saja ada alasan untuk memperhatikan Qin Yuyi, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan orang ini sama sekali tidak sederhana. Tentu saja, aku tahu bahwa keturunan Kaisar Morik telah mendirikan 3 kuil air untuk mengendalikan 3 lautan, dan itu adalah 3 tetes darah hiu kuno yang diperoleh dari salah satu kuil air. Di antara pemuda tampan itu berbicara, 2 baris gigi putih terekspos, tetapi suaranya sangat tua, seolah-olah ada jiwa tua di tubuhnya. Mengerti, Xiao Yu berkata, bagaimana kau tahu? Anak laki-laki tua itu tersenyum dan berkata, aku ingin tahu, aku bisa tahu bahwa ada puluhan ribu kilometer di laut ini. Apa yang tidak ku ketahui? Oh, benarkah?
Kalau begitu kau tahu segalanya, bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Xiao Yu melangkah maju dan menghalangi bunga roh biru berdaun 9 di belakangnya. Siapa aku? Kau tidak berhak tahu. Anak laki-laki tua itu berkata dengan santai, seolah-olah dia adalah seorang bangsawan, dan setiap gerakan menunjukkan temperamen yang mulia. Pergilah, bunga roh biru berdaun 9 ini milikku. Xiao Yu tertawa keras, apa yang kau inginkan? Mengapa? Anak laki-laki tua itu dengan lembut memainkan tangan kanannya di udara, jejak air laut naik dari langit, membentuk hujan es kecil, berputar di atas tangannya, dan mengeluarkan suara siulan. Dia memantul dengan lembut, dan tetesan air tiba-tiba melesat ke sekeliling, mencakup jangkauan 1000 kilometer. Sebuah ruang yang terpisah dari dunia terbentuk. Ini adalah manifestasi dari misteri ruang. Dengan kekuatan, kata lelaki tua itu dengan ringan. Xiao Yu telah menyadari ranah superposisi ruang rangkap 3. Titik misteri spasial ini benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya. Dia memeluk tangannya dan tersenyum, kekuatan ini tidak bagus. Lelaki tua itu mengangkat alisnya. Temperamen pendiri yang lembut dan mulia tiba-tiba berubah, seolah-olah dari bangsawan yang elegan menjadi penjahat liar sekaligus, mekar dengan rasa membunuh. Sepasang mata mekar dengan cahaya dingin, seperti pedang tajam. Raungan. Lelaki tua itu mengulurkan tangan dan menekan lencana pemanggilan di dadanya, dan kemudian melihat seberkas cahaya muncul dari udara. Warcraft besar melayang di udara, memancarkan atmosfer yang ganas. Tubuh Warcraft ini hanya sepanjang 7 meter. Itu dapat diabaikan di hadapan Bloodthirsty Storm Beast, tetapi momentumnya sangat ganas. Seluruh bulu tubuh terasa seperti baja. Kepala besar paling menarik di atas kepala. Tanduk tajam dengan panjang lebih dari 1 meter, dan ada pola spiral di atasnya, seperti anggota badan, seperti 4 Optimus Prime, ekornya terayun maju mundur, membuat suara, jepret. Raja Badak bercula 1, Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Raungan, badak bercula 1 Wang yang mengeluarkan raungan binatang buas. Manusia, pergi sekarang juga. Raja Badak bercula 1 itu menatap dengan rakus pada bunga roh biru berdaun 9, ingin menelannya sekarang, menelan bunga peoni, dan takut Xiao Yu akan menghancurkan bunga roh biru berdaun 9 itu. Seperti lelaki tua itu, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi mengancam Xiao Yu dan membiarkannya pergi. Jawaban Xiao Yu sederhana. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggoyangkannya sedikit. Tidak mungkin untuk pergi. Suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Baik lelaki tua dan Raja Badak yang terpojok itu meledak dalam suasana kehancuran yang dingin, dan kejam. Dia mengunci Xiao Yu hingga mati, dan lelaki tua itu berkata dengan dingin. Kamu ingin mati, dan kamu sempurna. Begitu suaranya jatuh, tetesan air bergetar ke segala arah. Tiba-tiba berkumpul di pulau itu. Terikat ruang angkasa, raungan. Raja Badak yang terpojok itu juga mengeluarkan raungan binatang buas dan menukik turun dari langit untuk memberi Xiao Yu pukulan fatal. Kerja sama antara keduanya berjalan mulus. Tidak perlu kontak mata verbal. Adalah keadaan kerja sama tertinggi. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa pencapaian Xiao Yu dalam kejujuran ruang angkasa jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan lelaki tua itu. Dia hanya mengandalkan benda asing untuk hampir tidak melakukan keterampilan tempur terikat ruang angkasa. Xiao Yu sengaja menunjukkan kepanikan. Melihat situasi ini, lelaki tua itu menunjukkan senyum jahat, menjulurkan lidahnya dan menjilati sudut mulutnya, memberikan perasaan haus darah, cocok dengan citranya yang tampan, pesona jahat yang tak terlukiskan. Sikat, Raja Badak bersudut 1 itu tiba dengan segera. Kakinya cukup untuk menyebabkan gunung runtuh, dan tanduk yang melampaui pertahanan apapun menyerbunya dengan keras. Terputus, sudut itu berada di tengah kekuatan ruang. Wajah Xiao Yu juga memancarkan senjata pembunuh yang dingin. Dia tidak pernah bersikap lunak terhadap musuh. Dia berbalik ke kiri dan berjalan keluar dari ikatan ruang dengan mudah. Dentang, pisau tajam itu berderit. Begitu cahaya keemasan itu kosong, Xiao Yu jatuh ke tangan Xiao Yu. Dia menatap dingin pada dampak dahsyat dari badak bersudut 1 itu, datang ke kiri dengan cepat, dan memenggal kepala besar Raja Badak bersudut 1 itu. Dengan ketajaman pedang yang tajam, jika dipotong, itu pasti takdir. Perubahan seperti itu segera membuat Raja Badak bersudut 1 itu berteriak menakutkan, dan senyum bocah lelaki tua itu kaku di wajahnya, yang aneh. Raungan, pada saat hidup dan mati, badak bercula 1 Wang Meng kemudian melangkah mundur.
Takdir telah hilang. Tanduk yang sangat tajam itu adalah tabrakan paling langsung dengan pedang. Kapan? Mars sedang memercik. Badak bercula satu itu mengeluarkan teriakan yang menyakitkan, dan tubuhnya yang besar juga jatuh ke samping, dikejutkan oleh pisau ini, dan tanduk dengan panjang 1 meter itu sekitar 10 cm di atas puncak. Pendaratan, tiba-tiba patah, jatuh ke samping. Sebuah gerakan yang berhasil, Xiaoyu mengikutinya. Pastikan untuk membunuh Raja Badak bercula satu. Oh, bocah tua itu sangat marah. Tampaknya tidak ada yang berani menentang, tetapi sekarang dia dihancurkan oleh Xiaoyu. Dia merasa malu, dan membawa kejahatan yang mengerikan dan menyerang dari belakang. Xiaoyu bahkan tidak melihatnya, menusuk pedangnya dengan tajam, menggores tanah dan bergegas menuju Badak bercula satu. Saat bilahnya menyentuh tanah, itu menginjak, boom, di jalan maju tiba-tiba bocah lelaki itu, air laut di bawahnya bergulung dengan keras, dan kolom air naik ke langit, menghantam bocah lelaki itu dengan keras. Oh, bocah lelaki itu sangat marah dan meninju. Kolom air itu meledak. Di hadapan kekuatannya, teknik berjalan bergelombang milik Xiaoyu yang setengah tergantung sama sekali tidak berguna, setidaknya itu tidak berpengaruh padanya, dan dia memecahkannya. Ini juga merupakan rintangan kecil. Xiaoyu datang ke Raja Badak bersudut satu. Raungan, Badak bersudut satu itu berteriak keras, dan tiba-tiba berbalik, gelombang energi aneh melonjak keluar darinya, dan kejutan hebat datang. Badak sedang mengamati bulan. Xiaoyu terkejut, ini seharusnya merupakan kemampuan unik dari Warcraft yang dimiliki oleh Raja Badak bersudut satu, dan itu juga dapat dikatakan sebagai kekuatan rasial seperti mata malam sang nokturnal. Baju sirah dewa. Dalam menghadapi serangan Badak bersudut satu, Xiaoyu meletus dalam tubuh Jin Guangchan, menutupinya. Dia juga berbalik setengah jalan, menghancurkan Badak bersudut satu, memunggunginya, dan menghadapi lelaki tua itu sepenuhnya. Pertahanannya diserahkan kepada Senjiasu, dan dia mengangkat pedangnya dan menebas lelaki tua itu. Oh, kekuatan Raja Badak bersudut satu menghantam topeng emas Xiaoyu. Kekuatan yang kuat memecahkan topeng emas, dan Xiaoyu juga terkejut untuk bergerak maju. Dia kemudian menggunakan kekuatan itu untuk mencapai puncak dalam sekejap. Apa? Lelaki tua itu terkejut dengan perubahan mendadak ini. Dia buru-buru menghindar. Namun, serangan Xiaoyu telah tiba, dan pedang tajam dewa bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan dingin, tiba-tiba jatuh ke tanah. Bocah tua itu berada di saat kritis, dengan lengan melingkari dadanya. Sikat, lingkaran cahaya susu tiba-tiba meledak dari tubuhnya, membentuk topeng putih, dan ada cahaya dan bayangan besar yang berkedip-kedip di atasnya. Malaikat, sosok malaikat muncul di atasnya. Klik, Xiaoyu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pedang ajaib itu jatuh dengan liar hari itu, dan topeng itu dipotong olehnya. Remaja tua itu meninggalkan alur darah di dadanya, dan tubuhnya mundur. Dia juga menyebutkan di tangannya, menatap dingin pada bocah tua itu, kamu adalah penghancur hati. Anak laki-laki tua itu mengulurkan tangan dan menyentuh darah yang mengalir dari luka, wajah tampannya menjadi tercengang, sialan, kau menyakitiku. Dia menatap Xiaoyu dengan dingin, berkata, aku ingin melahap jiwamu, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Menelan jiwa, Xiaoyu memikirkan orang yang disebut orang suci, dan dia berkata dengan ringan, kalian seharusnya adalah orang-orang dari suku perampok hati yang secara paksa menghentikan evolusi ras dan menghancurkan tubuh fisik, tetapi hanya ada sebagai jiwa. Bagaimana kau tahu? Anak laki-laki tua itu tampak sedikit berubah. Senyum mengejek tersungging di bibir Xiaoyu, karena kau tahu segalanya, kau seharusnya tahu bahwa aku tidak hanya membunuh binatang buas Swanjia Asteris, tetapi aku juga membunuh jiwa malaikat sepertimu di Pulau Sa. Kekuatan jiwa itu sangat kuat, kau, menurutku itu adalah posisi tengah tingkat Uranus. Raja Badak bercula satu itu berada dalam kondisi yang sama denganmu. Kalian berdua lebih sulit untuk menjadi lawanku. Anak laki-laki tua itu mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, aku telah membunuh 18 master tingkat raja dengan tanganku sendiri, dan aku tidak akan membunuhmu, bocah yang baru saja menginjakan kaki di alam tingkat raja. Kalau begitu kau bisa mencobanya. Xiaoyu tidak peduli dengan apa yang dia katakan, tetapi dia sangat berhati-hati di dalam hatinya. Jangan lihat anak laki-laki tua ini yang hanya berada di posisi tengah Raja Surgawi, tetapi kekuatan bertarungnya tidak sedikit lebih kuat daripada yang disebut-sebut sebagai Master Raja Surgawi.
Menghadapinya, si Aoyu merasa sedang menghadapi pria yang lebih unggul di kelas Raja Surgawi. Raung, Raja Badak Bersudut Satu juga meraung keras. Tanduknya dipotong, yang tidak hanya merupakan penghinaan tetapi juga kerusakan padanya. Di masa depan, saya khawatir efektivitas tempur akan sangat melemah, sehingga bunga roh biru berdaun 9 tidak dapat hilang. Si Aoyu berdiri di udara, memandang satu orang dan satu binatang dari kiri ke kanan, dan pedang suci perlahan terangkat, menunjuk ke langit. 1 lawan 2, peringkat Uranus melawan 2 peringkat Uranus di tengah. Setiap perantara tingkat Uranus dapat membunuh keberadaan atasan tingkat Uranus biasa. Bunuh. Satu orang dan satu binatang hanya ingin berbicara untuk menambah momentum bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menghalangi pikiran si Aoyu dan menciptakan sebanyak mungkin peluang untuk tembakannya. Tetapi mereka baru saja membuka mulut, tetapi si Aoyu adalah yang pertama meledak. Tenggorokan ini mengandung cukup semangat juang. Meskipun ini bukan teknik pertarungan sonik dan tidak memiliki kekuatan serangan, itu benar-benar menakjubkan dalam hal kenyaringan. Sulit untuk melebih-lebihkan guntur. Dengan suara gemuruh, si tua bangka dan Raja Badak terpojok itu terkejut secara bersamaan. Si Aoyu memanfaatkan waktu dan tiba-tiba melesat ke kiri. Evil Sun Yaotian, pedang emas berubah menjadi pedang sihir gelap, dan lingkaran cahaya muncul, membentuk cincin hitam, dan membanting Badak Bercula Satu yang telah mematahkan sebagian tanduknya. Bagi si Aoyu, yang terpenting sekarang adalah membunuh Badak Bercula Satu. Ia mampu melahap bunga roh biru berdaun 9. Raungan, Badak Bercula Satu merasakan napas si Aoyu yang mengerikan, cahaya pedang yang mengerikan, dan keterampilan bertarung tertinggi. Ia bahkan mengembangkan rasa takut dan tidak berani melawan, tetapi bangkit ke langit dan ingin melarikan diri. Sikat, adegan yang tak terduga juga muncul. Si Aoyu bahkan lebih baik. Ia bahkan membuang belati, yang sama sekali tidak terduga oleh lelaki tua dan Raja Badak Bercula Satu. Ia diserang dan kecepatannya luar biasa. Raja Badak Bercula Satu juga bukan tipe kecepatan. Akibatnya, pedang itu terbang keluar, tepat di leher Raja Badak Bertanduk Satu. Pedang itu menyala, darah berceceran, dan belati itu dibungkus dengan kekuatan tempur yang mengerikan dari matahari jahat Yaotian, menembus leher Raja Badak Bertanduk Satu, membawanya tubuh besar itu dipaku dengan kuat ke tanah. Membunuh seekor binatang buas dengan satu pedang. Si Aoyu terbang ke sisi Badak Bertanduk Satu, mencabut belatinya dengan backhand, dan panah darah meledak. Badak Bertanduk Satu membuka matanya dan memohon untuk melihat bocah tua itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu juga sedikit tercengang. Tembakan aneh si Aoyu benar-benar membuatnya tak terduga. Dalam keadaan seperti ini, ia dapat dengan mudah membunuh Master Superior level Tianwang. Bahkan kekuatan tempur Raja Badak Unicorn sangat menakjubkan. Si Aoyu berani melemparkan senjata di tangannya. Keluar, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dalam banyak pertempuran. Dalam hal ini, si Aoyu hanya tersenyum. Waktu yang luar biasa membutuhkan cara yang luar biasa. Ia termasuk orang-orang yang suka menjauh dari cara yang biasa. Darah si Aoyu yang ternoda oleh pisau pengorbanan dengan cepat mengalir turun dari pisau pengorbanan. Karena kamu seorang perampok, kamu masih menyimpannya jiwa suku malaikat, maka harus ada cara untuk memulihkannya, bukan menyelamatkannya. Kamu benar-benar pintar, kamu harus menggunakan trik ini. Lelaki tua itu berkata dengan dingin, aku menggunakan hukum malaikat untuk menyelamatkannya, dan kamu dapat memanfaatkanku. Si Aoyu tersenyum, kekuatanmu, kau bisa mengambilnya, lalu gunakan hukum terlarang malaikat untuk menyelamatkannya. Jangan lihat itu sangat menyakitkan. Aku tidak mengenai tenggorokannya dan tempat-tempat penting lainnya. Si lelaki tua mencibir dingin, apakah kau pikir aku akan mempercayainya? Si Aoyu mengangkat bahu dan mengungkapkan tindakannya. Dia berjalan langsung ke bunga roh biru berdaun 9, dan Badak Bercula Satu yang tergeletak di tanah dengan terlalu banyak darah dan dalam keadaan depresi total berjarak sekitar 10 meter darinya. Sebaliknya, si lelaki tua itu berada pada jarak yang sama. Selama dia mengambil gambar, dia bisa meniduri Raja Badak Bersudut Satu terlebih dahulu. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bunga roh biru berdaun 9. Raungan, Badak Bercula Satu itu mengerang pelan, memohon tatapannya untuk melihat si lelaki tua itu. Baginya, bertahan hidup adalah prioritas utama. Si lelaki tua itu menatap Badak Bercula Satu, lalu menatap si Aoyu,
ekspresi skeptis muncul di wajahnya, dan perlahan terbang menuju badak bercula 1. Ayo pergi, aku tidak tertarik membunuhmu. Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, dia juga punya tujuan sendiri. Dalam kasus ini, si lelaki tua dengan badak bercula 1 yang terluka parah tidak bisa bertindak terlalu jauh dan harus dirawat. Perawatan itu akan membuang-buang waktu. Selama Crystal Saint Dragon bergegas kembali, dia bisa menangkapnya, dan kemudian mencari ingatan. Namun, jika keduanya melakukannya, mereka tidak akan terkejut. Yang lebih penting, si lelaki tua itu bisa benar-benar pergi sendiri. Raja Badak bercula, dia melarikan diri sendiri, akan sulit untuk mengejarnya. Jadi tujuan sebenarnya Xiao Yu adalah ingatan dalam benak si lelaki tua itu. Melihat Xiao Yu dengan hati-hati, si lelaki tua itu membungkuk perlahan, mengulurkan tangan dan memegang luka Raja Badak bercula 1, jejak lingkaran cahaya susu menetes, darah Raja Badak bercula 1 itu berhenti mengalir, dia sedikit keras, besar Badak bercula 1 itu melayang. Pergi, bocah tua itu menatap Xiao Yu dalam-dalam dan berbalik. Namun, dia baru saja mengosongkan diri, tiba-tiba berbalik, dan tiba-tiba terlempar, tubuh Raja Badak bercula 1 menghantam Xiao Yu dengan keras, dan dia sendiri mengikutinya dari dekat dan menyerang dengan keras. Gerakan ini sama sekali tidak terduga oleh Xiao Yu. Xiao Yu juga merespons dalam sekejap. Dengan kakinya ditekuk, dia berlutut, tubuh bagian atasnya bersandar ke belakang, dan tubuhnya meluncur ke depan. Tubuhnya meluncur turun dari Raja Badak bercula 1, dan meraih ekornya dengan satu tangan. Agar tidak tercampur dengan bunga roh biru berdaun 9, pisau pengorbanan yang tajam ditusukkan ke depan dengan keras. Bocah tua yang menyerang Raja Badak bercula 1 dan kemudian menyerang Xiao Yu dengan keras tidak menyangka Xiao Yu akan merespons begitu cepat, dan melakukan gerakan seperti itu. Ketika dia terus menyerang, dia hanya bisa membunuh Raja Badak bercula 1, tetapi dia dibunuh oleh Xiao Yu, tetapi dia harus berbalik untuk menyerang ke bawah. Kapan pedang itu bertabrakan? Terburu-buru, Xiao Yu, yang mengeluarkan 60 hingga 70% kemarahannya, terkejut dan berguling di tempat. Dadanya bergelombang dan dia hampir menyemburkan darah. Bocah tua yang menyerang dengan tergesa-gesa juga kesal di udara. Kenapa? Badak bercula 1 itu menggeram dengan marah. Karena telah menjadi hewan peliharaan ajaib milik bocah tua itu, dapat dikatakan bahwa dia telah membayar banyak untuknya, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi perlakuan seperti itu pada akhirnya, jadi mengapa tidak membiarkannya tenang? Kekuatanmu terlalu buruk. Awalnya aku berencana untuk menyerah padamu dan memilih hewan peliharaan ajaib baru. Selama ada 9 daun dan bunga roh biru, aku bisa mendapatkan 10 Raja Warcraft, membuatnya berevolusi menjadi Raja Perang. Menyerang Xiao Yu dengan panik, mulutnya masih menjawab dengan perasaan seram. Kata-kata kejam ini membuat Raja Badak yang terpojok itu menggeram marah. Xiao Yu bahkan merasakan kekejaman orang ini. Hal-hal yang tidak bersifat manusiawi. Xiao Yu juga mengangkat pisau untuk melawannya. Begitu lelaki tua itu menembak, serangannya tak berujung dan ganas, dan dia baru saja mengalahkan Xiao Yu dan gagal mengatur serangan yang efektif. Selama berhasil, aku tidak peduli dengan yang lain. Remaja tua itu berkata dengan marah. Gerakan-gerakan pembunuh liar terus-menerus dilakukan. Dari awal hingga akhir, ada lebih dari 100 trik, tetapi tidak ada satu pun pengulangan. Semuanya adalah teknik bertarung yang benar-benar baru. Lebih dari 100 teknik bertarung rumit dan kekuatannya sangat dahsyat. Xiao Yu juga menyadari kesombongan pria ini. Dia bisa mengerti mengapa dia berani mengatakan bahwa dia membunuh lebih dari 10 Master Uranus. Menurut pengalamannya dengan para Master Uranus, kekuatan orang ini mungkin untuk membunuh para Master Uranus biasa. Itu bisa dilakukan dalam 3 atau 4 pukulan. Orang ini pasti bisa dibandingkan dengan Master tingkat atas yang hampir mencapai terobosan. Gesek, hujan pedang beterbangan, cahaya pedang menyilaukan, rohnya sombong, dan arahnya datar, ini adalah kesombongan bocah tua itu. Xiao Yu, yang terpaksa mundur, tidak bisa menahan amarahnya. Tidak peduli seberapa banyak, bagaimana dengan mengungkapkan identitasmu, selama kamu bisa mendapatkan bunga roh biru berdaun 9, itu adalah kemenangan. Xiao Yu menghela nafas dan mengubah tubuhnya. Awan seperti kabut, ini adalah jenis keterampilan tempur kedua dalam angin dan hujan. Dalam serangan yang luar biasa, Xiao Yu berubah menjadi gumpalan asap, awan-awan yang tidak berwujud,
angin yang tidak berwujud, berkibar bebas dari serangan yang luar biasa dari bocah tua itu. Ledakan, bagaimana mungkin lelaki tua itu memberi kesempatan pada Xiao Yu, serangannya segera menyusul, dan kekuatannya lebih mengerikan. Api suci putih melonjak di tubuhnya, dan pedang tajam di tangannya menyapu dengan lembut di jalan misterius. Niat membunuh yang mengerikan memacu pembunuhan tanpa batas, menjadikan pulau ini sebagai roh pembunuh. Lingkaran cahaya susu meledak. Di sekitar pulau, air laut menderu, dan banyak tetesan air membumbung tinggi, memenuhi setiap ruang, dan gelombang besar energi susu menghantam pantai dan mengelilinginya. Seng Yan, hantu, bunuh. Ketiga rintangan itu menerobos semua rintangan, semua yang ada di seluruh pulau disegel, dan api suci memenuhi langit dan surga, menyatu di atas kepala Xiao Yu. Suasana kematian yang sekarat membengkak, bergulung tanpa henti, dan bercampur dengan api suci, membuat api suci susu tampak seperti sedikit cahaya dan bayangan hitam. Ini adalah persaingan hidup dan mati. Dua kekuatan yang tidak cocok satu sama lain sangat cocok, dan membentuk kelompok cahaya ganas yang jatuh dari langit. Sudah lama, Xiao Yu mendengar bahwa para malaikat awalnya bukan dari Departemen Cahaya. Keadaan awal mereka benar-benar berlawanan dengan cahaya. Hanya evolusi rasial, melewati batas, atribut telah mengalami perubahan mendasar dan berubah menjadi Departemen Cahaya. Sekarang tampaknya mereka awalnya termasuk dalam kelas hantu, yaitu yang mati, dan menerobos batas untuk menjadi keluarga malaikat. Namun, dalam keterampilan bertarung mereka, masih ada sedikit kekuatan hantu. Kekudusan dikombinasikan dengan kematian, cahaya dan dunia bawah menyatu. Menunggu penyatuan air dan api, kekuatan tidak akan membusuk, tetapi akan meningkat tajam. Anak lelaki tua itu tersenyum tipis. Bahkan para master tingkat atas yang hampir menerobos dan diharapkan memasuki alam 10 raja, mereka akan membenci trik ini. Dahulu ada 10 master tingkat raja yang ingin membunuhnya. Melalui gerakan ini, dia mampu bertahan hidup. Hei, di bawah trik ini, kamu hanya perlu mati. Anak lelaki tua itu menyeringai dingin. Raungan, sebuah lolongan panjang memecahkan batasan ruang dari tetesan air. Momentum Xiao Yu tiba-tiba berubah drastis. Momentum yang liar dan tak tertandingi melonjak ke langit. Seperti World of Warcraft, dia memancarkan penentangan terhadap segalanya, dan dia adalah naga gila, gerakan sombong yang gila, sama seperti dia tidak memperhatikan semua yang ada di dunia. Keterampilan bertarung, pembunuhan naga gila, sebelum hidup dan mati, bagaimana Anda bisa khawatir tentang mengungkapkan identitas Anda? Xiao Yu menyerang secara menyeluruh. Dentang, cahaya dingin hijau muncul dari tangan kirinya. Pisau bulan juga keluar dari sarungnya. Dia memegang dua pedang Seon Supreme di tangannya pada saat yang sama, menggunakan kedua tangan untuk melakukan pembunuhan naga gila, terkuat, dan menahan api suci. Boom, boom, cahaya pisau hijau kemasan menerobos Seng Yan itu dan menghancurkannya, membawa sisa rasa, yang pada gilirannya membawa Xiao Yu ke lelaki tua itu. Tidak, ini bukan. Wajah lelaki tua itu luar biasa, dan ketika dia bereaksi, bulan dan pisau telah menembus jantungnya, dan ujung pisau itu terekspos dari belakang. Xiao Yu berkata dengan dingin, kamu terlalu percaya diri. Ada darah yang berdeguk di mulut lelaki tua itu. Dia mencengkeram lengan Xiao Yu dengan kedua tangannya, dan berkata dengan keras, kamu adalah Xiao Yu, aku. Ini aku. Xiao Yu berkata dengan ringan. Halo, jangan terlalu senang, Pulau Malaikat adalah tempat pemakamanmu. Bocah tua itu akhirnya berbicara dengan tajam. Xiao Yu mendengus dan tiba-tiba mencabut kedua pedangnya. Bocah tua itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan senyum lembut di wajahnya. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, dia telah meninggal, dan tubuhnya mulai mati, berubah menjadi gumpalan asap, dan akhirnya sedikit residu. Tidak ada yang tersisa. Xiao Yu menoleh untuk melihat badak bercula satu yang sekarat dia sudah terluka parah dan baru bisa pulih tepat waktu. Dia juga diserang oleh bocah tua itu dengan bantuan Raja Badak Bertanduk Satu untuk menyerang Xiao Yu. Sekarang Raja Badak Bertanduk Satu telah tiba. Raungan, mata badak unicorn yang tak bertuhan melihat Xiao Yu datang dan mengeluarkan erangan yang dalam. Hei, Xiao Yu menghela napas, dan dia mengeluarkan bulu malaikat. Melihat bulu malaikat, Badak Bertanduk Satu sekali lagi menunjukkan sedikit keterkejutan, tentu saja tidak ingin mati.
Xiaoyu dengan lembut menyapu bulu malaikat di atas luka di leher Raja Badak bertanduk satu, dan lingkaran cahaya putih jatuh di atasnya. Lukanya sembuh dengan cepat. Badak bertanduk satu yang tadinya lemah sekali lagi berenergi. Mengapa menyelamatkanku? Badak bertanduk satu itu bingung. Xiaoyu berkata dengan ringan, kasihan. Dia memikirkan pertemuan dengan binatang buas putih itu. Mengapa dia tidak menemuinya selama bertahun-tahun kerja keras untuk dirinya sendiri, dan dia belum memulihkan tubuhnya. Badak bertanduk satu ini juga berjuang untuk bunga roh biru 9 daun agar menjadi lebih kuat, dan menyingkirkan nasib dikendalikan oleh orang lain. Di bawah bulu malaikat, Badak bercula satu segera pulih. Terima kasih. Raja Badak bercula satu berdiri lagi, menatap bunga roh biru 9 daun di dekatnya, dengan sedikit kerinduan dan beberapa kata pahit, aku tidak akan mengatakan identitasmu, dan bulu malaikat ini seharusnya menjadi inti dari kekuatan malaikat yang telah mencapai kaisar perang semu. Gunakan dengan hati-hati di masa depan, dan para penghancur hati akan merasakannya. Petik 2. Xiaoyu tertawa, terima kasih. Para penghancur hati pasti akan mendapatkan pulau suci malaikat, dan akan mencegah tindakan keempat binatang buas utama untuk memulihkan tubuh mereka. Mereka telah mengumpulkan sejumlah besar orang, kebanyakan dari mereka adalah tubuh manusia muda yang ditempati oleh jiwa para malaikat. Dibatasi, Anda dapat masuk dan keluar dengan bebas. Raja Badak bersudut satu berkata di sini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, para perampok hati memiliki kelemahan yang fatal. Saya tidak tahu persis apa itu, tetapi tampaknya berhubungan dengan kalkun. Petik 2. Kalkun, Xiaoyu berkata dengan heran. Dapat dikatakan bahwa di seluruh sistem World of Warcraft, ia memiliki jumlah terbesar dan kekuatan terendah, dan telah menjadi makanan di semua mulut Warcraft, dan itu juga merupakan makanan dari banyak orang, yaitu kalkun. Tetapi kalkun ini mampu menahan para penghancur hati. Ini terlalu mengejutkan. Tidak heran para penghancur hati akan menghindari ujung paling selatan laut. Pada akhirnya, saya tidak yakin tentang kekuatan khusus kalkun, atau teriakan, atau apa, kata Badak bercula satu. Meskipun tidak jelas, ini cukup untuk menginspirasi Xiaoyu. Apakah ini kabar baik untuk orang baik? Xiaoyu berkata dengan emosi, bagaimana dia bisa tahu hal-hal penting seperti itu jika dia tidak memperlakukan Raja Badak bertanduk satu itu. Badak bercula satu itu tampak suram. Dikhianati oleh tuanmu adalah hal yang paling menyakitkan. Boom! Pada saat ini, bunga roh biru berdaun 9 tiba-tiba mengeluarkan suara menggelegar. Lampu listrik berkedip-kedip di sekitar bunga itu, guntur meledak, dan bahkan air laut yang bergolak pun terinduksi. Ada juga retakan di pulau itu. Di udara, dapat dilihat dengan jelas bahwa dua tetesan darah merah tua di benang sari bunga roh biru berdaun 9 itu dengan cepat bergetar, dan tampaknya ada napas agung yang berhembus di atasnya. Paksaan tertinggi keluar darinya. Oh, Badak bercula satu yang terbang di udara tampaknya ditindas oleh kekuatan tak terlihat, dan tiba-tiba jatuh dari udara dan jatuh ke pulau itu, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sederhana dan sunyi, napas liar dan duniawi dilepaskan dari dua tetes darah itu. Xiaoyu melihat, apa yang sudah dipikirkannya. Raungan tiba-tiba datang dari dua tetes darah. Mereka perlahan menyatu, sebagian darinya menembus ke dalam bunga roh biru berdaun 9, membuat kelopak biru muda dari bunga roh biru berdaun 9 tampak seperti bintik-bintik cahaya merah kecil, lebih indah, dan bagian lain tampaknya tidak dapat diserap. Mungkin ada juga dua tetes darah dari Kaisar Hiu kuno, yang terbang keluar darinya. Yang membuat takut Raja Badak bercula satu adalah setengah tetes darah ini. Itu berisi jejak kehidupan Hiu kuno. Xiaoyu melihat sekeliling. Tidak ada World of Warcraft lain kecuali Raja Badak bercula satu. Setidaknya binatang naga roh dan naga suci kristal tidak ada di sana, dan setengah tetes darah ini perlahan menghilang. Dia buru-buru mengeluarkan manik-manik yang diubah oleh binatang buas harimau putih. Aku ingin menyerapnya, tetapi aku tidak bisa mendekati bola sama sekali, dan bahkan Xiaoyu merasakan penolakan yang sangat kuat. Tanpa daya, dia harus menyingkirkan manik-manik itu dan melirik Badak bercula satu yang tergeletak di tanah, dan mendesah seperti pemborosan, jika tidak murah. Raja Badak bercula satu, di sini untukmu. Xiaoyu menembak dengan backhand. Terputus. Setengah tetes darah kerajaan Hiu kuno itu terbang ke tubuh Badak bercula satu, menyentuh tubuh itu, dan segera bergabung ke dalam tubuhnya. Napas Badak bercula satu tiba-tiba menjadi ganas. Tiba-tiba berdiri,
mengangkat aumannya yang memekakkan telinga. Badak bercula satu itu menatap Xiao Yu dalam-dalam, lalu terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Di ujung langit, dia juga melirik Xiao Yu, mengeluarkan raungan binatang buas yang mengerikan, lalu pergi. Ia akan segera berevolusi. Setengah tetes darah dari Kaisar Hiu kuno dapat menyebabkannya mengalami transformasi mendasar. Ia mungkin diharapkan berevolusi menjadi Kaisar Badak bercula satu. Jika demikian, ia tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi juga mengubah fisiknya untuk menjadikannya 10 raja. Bahkan harapan untuk berevolusi ke tingkat raja. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, tetapi tidak menganggapnya terlalu serius sampai kemudian. Berjaga di sisi bunga roh biru berdaun. 9. Xiao Yu mengerahkan hatinya ke telinga dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi Warcraft yang mendekat dan tidak ada Master yang datang, tetapi di laut, Qin Yuyi tampaknya sedang memburu binatang badai yang haus darah. Pertarungan di kejauhan tetap ada, tetapi naga suci kristal sudah memiliki keuntungan. Bagaimanapun, itu adalah naga. Ia memiliki pencegah tertentu terhadap semua Warcraft, dan Crystal Holy Dragon adalah puncak dari Raja Perang. Ia sendiri bukanlah Raja Perang biasa. Ia berlangsung selama setengah jam lagi, dan pertempuran berakhir satu demi satu. Qin Yuyi memimpin untuk kembali, diikuti oleh kekalahan binatang badai haus darah, yang melarikan diri dan meninggalkan pertempuran, dan mereka kembali satu persatu. Mereka berputar di sekitar pulau. Xiao Yu juga mengambil nebula, dan mereka melayang-layang. Hanya binatang roh naga yang mendarat di samping pulau dengan kegembiraan, dan ketegangan, menyaksikan bunga roh biru berdaun 9. Evolusi, mari kita segera pergi ke Pulau Suci Awan dan Kabut, aku akan membiarkanmu memasuki level Raja Pertempuran. Nebula berkata saat ini, kata-katanya tidak diragukan lagi menggairahkan. Sebagai seorang ahli astrologi, ia berani mengatakannya, tentu saja ia yakin. Binatang roh naga tidak lagi bersikeras, dan membuka mulut untuk menelan bunga roh biru berdaun 9. Tubuhnya yang besar juga berubah lingkaran biru bercampur dengan sedikit lingkaran merah menyelimuti binatang naga roh, seolah mengubahnya menjadi kepompong naga besar, yang memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat. Melalui kepompong naga yang berkilauan, Xiao Yu dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa tubuh naga-naga mulai menyusut dengan cepat, dan sisik emas pucat pada tubuh secara bertahap menjadi lebih cerah, dan menjadi kuning kemasan. Jelas, darah naga itu unik. Dengan perkembangan lebih lanjut, kekuatannya bahkan lebih kuat. Ada juga benang di kedua sudut. Perubahannya signifikan. Kepompong naga secara bertahap menjadi lebih tebal, dan mereka tidak dapat melihat penampilan binatang naga roh. Pada akhirnya, kepompong naga itu hanya berukuran satu orang, dan Ziyan memasukkannya ke dalam lencana pemanggilan. Mereka saling memandang dan tersenyum. Berangkat lagi. Kali ini, naga suci kristal, yang membawa mereka untuk terbang, dan mencapai batas kecepatan, hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk mencapai Pulau Suci Awan dan Kabut. Ketika Xiao Yu melihat Pulau Suci itu untuk pertama kalinya, dia mengerti mengapa dia memanggil nama itu. Pulau-pulau besar itu tidak dapat dilihat sekilas. Ada lapisan awan yang mengelilinginya, membungkusnya. Menurut Ziyan, awan ini bukan awan biasa, tetapi jenis formasi mantra yang tidak dilakukan, dan tidak mungkin untuk dimasuki. Kembalinya nebula awan dan kabut mengejutkan semua orang di Pulau Awan dan Kabut. Dibandingkan dengan pertempuran Pulau Suci yang menarik, Pulau Awan Suci sepenuhnya bebas dari hal-hal yang berantakan itu, tentu saja karena kelahiran nebula. Sebelum dia, Pulau Suci Yunwu memiliki pertempuran yang lebih sengit satu sama lain, terbagi menjadi 3 faksi, bersaing untuk kepentingan mereka sendiri, dan bahkan merampok penguasa pulau, dan munculnya divisi astrologi lengkap nebula membuat mereka benar-benar meninggalkan ini. Semuanya benar-benar peran master astrologi. Mereka juga memahami bahwa kelahiran nebula berarti kebangkitan Pulau Suci Awan dan Kabut. Ini mungkin terkenal untuk semua zaman. Menunggu mereka adalah untuk memimpin Pulau Suci Awan dan Kabut ke yang lebih mulia. Akibatnya, kepentingan pribadi pun meningkat, jadi tidak ada yang tertarik pada intrik. Setelah nebula tiba, ketiga tetua Pulau Suci Awan dan Kabut dipanggil bersama untuk segera mengumumkan tujuan. Perjalanan mereka dan identitas Xiao Yu. Setelah pemilihan suara bulat dari ketiga tetua, Xiao Yu juga menjabat sebagai pemilik Pulau-Pulau Suci Yunwu. Xiao Yu juga sempat berkenalan dengan kekuatan Pulau Suci Yunwu dan berkomunikasi dengan Ziyan.
Ziyan juga diam-diam berbisik. Menurut penilaiannya, kekuatan Pulau Suci Yunwu tidak hanya lebih lemah dari Liu, tetapi saya khawatir itu dapat bersaing dengan Wang Jiai. Kekuatan seperti itu, ditambah dengan Pulau Sa, jika digunakan dengan benar, pasti dapat memainkan peran yang tidak terduga. Waktu berikutnya, Xiao Yu mulai melakukan kontak dengan lapisan inti Pulau Suci Yunwu, dan Nebula juga membawa binatang naga roh untuk membantunya menyelesaikan evolusinya. Lebih dari 10 hari berlalu, Xiao Yu akrab dengan lapisan inti Pulau Suci Awan dan Kabut, dan juga membawa mereka ke dalam kontak dengan pulau-pulau suci, dan diam-diam menghubungi beberapa kekuatan laut untuk membentuk kekuatan yang kuat. Pada saat kritis, adalah mungkin untuk mengungkapkan identitas Nebula sebagai penguasa astral, dan untuk menempatkan pasukan Diki di pantai daratan Austria, ia mempertahankan hubungan dekat dengan kota suci. Semuanya berjalan dalam rencana Xiao Yu. Untuk memastikan bahwa kekuatan laut dapat memainkan perannya secara maksimal, syarat pertama adalah identitas Xiao Yu tidak boleh terbongkar. Lagi pula, jika dia terbongkar, saya khawatir karena kombinasi laut dan kota suci, kekuatannya terlalu besar, yang menyebabkan ketakutan Wu Tian dan Zheng Batian. Mereka bahkan mungkin bergabung untuk membasmi berbagai kekuatan di wilayah laut terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan kehilangan lebih dari yang mereka bayar. Karena alasan ini, Xiao Yu, Ziyan, Qin Yuyi, Crystal Shenglong, dan banyak awan dan pulau-pulau suci sebelum lapisan inti studi semua kemungkinan paparan, bahkan jika ada jejak paparan mungkin harus menebus sebanyak mungkin, ada awan dan kabut Sein pulau mulai berburu kalkun liar. Tujuannya secara alami disiapkan untuk perampok hati. Xiao Yu juga memilih salah satu teknik bertarung paling kuat dari 9 teknik bertarung awan dan pulau suci. Memecah ombak dan memotong, kekuatan teknik bertarung ini tidak kalah dengan matahari jahat, tetapi semua penguasa Pulau Awan dan Pulau Suci telah berlatih keterampilan bertarung ini umumnya merupakan simbol pemilik Pulau Suci Awan dan Kabut. Latihan teknik bertarung ini tidak sulit bagi Xiao Yu. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Xiao Yu tidak berbasis air. Seperti halnya Xie Yaotian, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang paling kuat. Meski begitu, kekuatannya cukup menakutkan. Sejak saat inilah kekuatan seluruh Pulau Awan dan Kabut mulai beroperasi. Lapisan inti ini secara pribadi meluncurkan kuda-kuda mereka. Saat mereka mulai berkomunikasi dan bersatu dengan kekuatan di laut, mereka secara diam-diam mulai mengungkapkan semua yang ditinggalkan Xiao Yu. Semua kekurangan terhapus satu persatu. Evolusi binatang naga juga terus berlanjut. Xiao Yu memasuki daerah terlarang di mana hanya pemilik pulau dan putra suci yang dapat memasuki Pulau Suci Awan dan Kabut, dan itu juga merupakan tempat yang paling cocok untuk kultivasi. Kekuatannya juga tanpa disadari meningkat. Sampai suatu hari setelah 2 bulan, pada saat paling kritis dari evolusi binatang naga, seseorang dari keluarga Zheng dari benua Qiao datang ke Pulau Suci Yunwu untuk menemui pemilik pulau, dan Xiao Yu harus keluar. Begitu Anda keluar, Anda mendapatkan berita yang tak terhitung jumlahnya. Hasil utamanya adalah tindakan awan dan para tetua dan tanggapan dari beberapa pasukan laut. Poin terpenting adalah bahwa keluarga Wu dan keluarga Zheng mengirim sejumlah besar personel untuk memasuki berbagai kekuatan di laut untuk menarik masuk. Lalu ada benua Qiao, hancurnya keluarga Zhu kuno, pertemuan yang hampir merusak dari Scotch, membuka awal perang. Untuk mencegah pasukan yang bergantung pada mereka hancur, keluarga Wu mendirikan kota Shenwu, dan membawa hampir semua keluarga besar dan alien di luar keluarga Han ke kota Shenwu. Alasannya adalah karena Scotch membalas dendam atas hilangnya 5 raja perang, Raja 9 dan 10, melancarkan balas dendam gila-gilaan. Tidak hanya menghancurkan 2 keluarga kuno, 1 alien, tetapi juga menyerang keluarga Wu sekali. Mengenai kota suci, Yun Mengyao juga mengambil inisiatif dan mengambil kesempatan. Perkelahian pun terjadi. Ketiga pihak mengalami kerugian masing-masing, dan tidak ada yang mengambil keuntungan. Keluarga Lang di kota suci menderita pukulan yang menghancurkan, dan keluarga Lin juga terkena dampaknya. Suku Bingyue dan Huoyun tidak terkecuali. Jadi, pihak-pihak tersebut mengontrak garis depan. Mereka yang termasuk dalam kota suci, kecuali keluarga Wang dan keluarga Xing, semua kekuatan lain telah mulai ditempatkan di kota suci. Itu juga karena keberadaan kota suci sehingga mereka memiliki kerugian paling sedikit. Kemudian ada serangan pada hari ke-10 sebelum keluarga Liu akhirnya menembak. Begitu mereka menembak, mereka menghancurkan keluarga Yan yang telah bermigrasi ke kota Shenwu,
dan keluarga He yang telah bermigrasi ke keluarga Zheng, menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan dalam satu gerakan dan bergabung dengan kota suci dengan profil tinggi. Bergabungnya mereka juga membuat kekuatan kota suci milik Xiaoyu naik ke posisi terkuat dari ketiga pihak sekaligus, dan Han dan Zheng Xiao yang dipaksa mulai mengulurkan tangan mereka ke laut. Berita ini mengejutkan Xiaoyu dan merasakan kekejaman perang. "Siapa namamu?" Xiaoyu bertanya sambil melihat informasi itu. Orang yang datang untuk melapor itu menjawab, orang ini mengaku sebagai Zheng Hanzu, tetua baru keluarga Zheng, dan mengatakan bahwa dia membawa surat rahasia dan harta karun Zheng Batian dan keluarga Zheng untuk memberi selamat kepada penguasa pulau. Zheng Hanzu, Xiaoyu sedikit membeku, meletakkan informasi itu, dan berkata, tetapi seorang pria berusia 40-an dengan wajah persegi. Nah, ada tahi lalat merah di bawah telinga kirinya. Tepat sekali, ini manusiawi. Xiaoyu tidak bisa menahan tawa, dan Kaisar Sila berbeda, tetapi mereka bertemu di sini. Pada awalnya, di Kaisar Sila, Zheng Hanzu adalah pendukung terbesar Zheng Batian. Untuk orang ini, Xiaoyu hanya bisa mundur dan membiarkan Hoshino mengambil satu blok. Saya pikir saya akan bertemu di sini. Saya akan menemuinya. Xiaoyu berdiri, saya tidak tahu harta karun apa yang dia bawa untuk saya melihat Zheng Hanzu lagi. Xiaoyu juga merasakan perbedaannya. Itulah momentumnya. Zheng Hanzu sebelumnya hanya merasa sangat kuat, tetapi tidak ada keagungan yang unik bagi yang lebih unggul, tetapi sekarang berbeda. Sebagai tetua keluarga Zheng, Zheng Hanzu memiliki semua gerakan yang dimiliki oleh yang lebih unggul. Tetap saja Raja Surga, Xiaoyu melihat wilayah kekuasaan Zheng Hanzu sekilas dan tersenyum. Zheng Hanzu ini masih belum membuat sedikit pun peningkatan. Sejauh yang dia tahu, Hoshino telah mencapai ambang terobosan. Selama kali ini dia mengambil kembali anggur roh-roh, dia dapat menembus kelas 10 raja. Orang-orang benar-benar menjauhkan diri. Tuan Pulau, Zheng Hanzu melihat Xiaoyu masuk, segera berdiri, dan bertanya dengan sedikit keraguan. Xiaoyu mengangguk samar. Dia duduk bersama tuan rumah. Karena seseorang menawarkan siang-siang, Xiaoyu berkata, yang mulia adalah Zheng Hanzu, tetua keluarga Zheng. Tepat sekali, kata Zheng Hanzu. Oh, bagaimana aku bisa ingat bahwa para tetua keluarga Zheng sepertinya bukan dirimu, dan jika keluarga Zheng tampaknya telah digantikan, seharusnya generasiku Zheng Batian yang menjadi kepala keluarga. Biarkan dia mengidentifikasi para tetua. Xiaoyu berkata dengan santai. Zheng Hanzu berkata, pemilik pulau pasti mengetahuinya, dan aku tidak perlu menyembunyikannya. Keluarga Zhengku mengalami sedikit masalah, yang menyebabkan pembunuhan 3 generasi tetua. Pembunuhan. Xiaoyu mengangkat alisnya. Informasi yang dilihatnya tidak benar-benar mencakup aspek ini. Diperkirakan bahwa informasi tersebut belum disampaikan, tetapi ketika dia memikirkan pembunuhan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan seseorang. Jiang Yuhua dari Resimen Tentara Bayaran Starcross. Orang ini juga seorang tetua dari kebangsaan Mo. 3 generasi tetua, Xiaoyu berkata dengan tenang. Sejauh yang aku tahu, 2 tetua keluarga Zheng seharusnya menjadi raja perang, kan? Para tetua dari generasi sebelumnya adalah 10 raja, dan para tetua di zaman sekarang adalah raja surga. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang kucintai. Zheng Hanzu berkata dengan suara yang dalam. Bukan orang-orang yang kau cintai, kau mungkin menggantikan yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah hasil dari pertikaian antar faksi dalam keluarga Zhengmu. Xiaoyu menjulurkan bibirnya, dia tidak peduli dengan mereka, dia lebih peduli tentang siapa yang melakukannya. Ketiga orang ini berada di alam seperti itu, dan mereka memiliki identitas yang begitu mulia, berani bertanya siapa yang dapat membunuh mereka. Mungkinkah keluarga Zhengmu yang melakukannya? Dalam hal ini, bagaimana dengan keluarga Zheng? Xiaoyu berhenti berbicara. Zheng Hanzu segera berdiri dan berkata, kematian para tetua dari 3 generasi itu bukan disebabkan oleh pertentangan internal keluarga Zhengku. Pemilik pulau juga harus tahu bahwa situasi saat ini di daratan, bahkan jika ada pertentangan dalam keluarga Zhengku, tidak akan terjadi saat ini. Bunuh saja. Xiaoyu mengangguk, benar, siapa yang melakukannya? Orang Mo, kata Zheng Hanzu. Itu benar-benar mereka. Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang Mo benar-benar bertindak. Saat itu, dia meninggalkan kota Mochizuki. Jiang Yuhua berkata bahwa dia akan membuktikannya dengan tindakan.
Tampaknya mereka benar-benar membuktikannya. Benar-benar membunuh 3 tetua keluarga Zheng dalam satu gerakan. Terutama salah satu dari mereka adalah Raja Perang, dan salah satu pilar keluarga Zheng. Namun, mereka juga membayar harga yang mahal, mengungkap stasiun tersembunyi dan dicabut oleh keluarga Zhengku. Zheng Hanzu berkata dengan dingin. Benar-benar dicabut, kata Xiao Yu. Zheng Hanzu berkata enteng, ada 600.000 orang berkebangsaanmu. Lebih dari 300.000 orang dipenggal dan dibunuh oleh keluarga Zhengku, dan lebih dari 300.000 lainnya hanyalah wanita dan anak-anak tua dan lemah. Itu sama sekali bukan masalah. Xiao Yu tidak mempercayainya. Berdasarkan sifat pembunuhmu, bagaimana mungkin itu diberikan tanpa tetap tinggal? Sebaliknya, dia bahkan menantikan tindakanmu terhadap seni bela diri. Jika Mo juga berhasil, Mo dapat diserap ke kota suci. Tampaknya kinerja keluarga Zheng tidak terlalu menonjol. Xiao Yu berkata enteng. Zheng Hanzu berkata, saya tidak setuju dengan kata-kata pemilik pulau. 3 generasi tetua telah dibunuh, apakah mereka masih bisa mengatakan bahwa mereka luar biasa? Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Tidak bisa mengatakan luar biasa, tetapi tidak buruk. Ketika Zheng Hanzu bertanya kepada Xiao Yu ketika dia memintanya untuk mewarisi yang lebih tua, dia sudah mengira bahwa Xiao Yu akan membicarakan masalah ini, dan dia sudah siap. Aku mendengarkanmu, kata Xiao Yu sambil memutar matanya. Dengan cepat, sebaiknya kamu bisa mengatakan sesuatu secara terperinci. Aku akan bertemu dengan VIP lainnya nanti. Tamu terhormat, ketika hati Zheng Hanzu tergerak, mungkinkah dia adalah kota suci dan Wuhan? Melihat mata Zheng Hanzu berkedip, Xiao Yu tertawa diam-diam. Di mana ada tamu terhormat? Dia berkata bahwa dia ingin Zheng Hanzu mengungkap sebagian kekuatan keluarga Zheng sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini dia bisa tersentuh, dan kemudian dia bisa menemukan beberapa rahasia keluarga Zheng. Tingkatkan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa percakapan yang tampak damai antara dua orang tersebut sebenarnya mengandung bagian depan mesin. Hanya saja Zheng Hanzu tidak mengetahui identitas asli Xiao Yu setelah Yirong. Dia benar-benar dirugikan dan dipermainkan oleh Xiao Yu. Saya tidak perlu menyembunyikan masalah ini dari pemilik pulau, ya, tujuan saya di sini adalah berharap pemilik pulau dapat memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Zheng kami. Zheng Hanzu berkata. Xiao Yu tertawa, saya ragu-ragu memilih siapa yang akan didukung. Dari penampilan Xiao Yu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian, Xiao Yu tidak diragukan lagi yang terbaik. Dia berkata di sini, bergumam dalam hatinya, memuji diri sendiri, aku benar-benar sedikit tidak nyaman, dan terus berkata, Wu Dongtian dan Zheng Batian mendapat dukungan dari 2 keluarga besar sejak kecil. Mereka seharusnya memiliki keuntungan, tetapi sekarang mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi aku tidak akan menyangkalnya. Biarkan aku memberitahu kamu, aku lebih optimis tentang Xiao Yu, tetapi dia belum datang ke Pulau Suciku di awan dan kabut, jadi kamu masih memiliki keuntungan, yaitu, orang pertama yang menghubungiku, menunjukkan ketulusanmu, dan melihat apakah kamu dapat menggerakkanku untuk mendukung keluarga Yu Zheng. Penampilannya yang sangat jujur, membuat Zheng Hanzu sangat puas. Hanya Ziyan dan Qin Yuyi yang menguping di samping satu sama lain dan tertawa begitu keras sehingga Xiao Yu terlalu jujur. Hal pertama yang ingin aku katakan adalah bahwa penampilan Xiao Yu benar-benar luar biasa. Zheng Hanzu berkata dengan percaya diri, dan dia tidak menghindari kelemahannya. Pembukaan yang sederhana membuat Xiao Yu menyadari bahwa kefasihan Zheng Hanzu ini bagus dan dia seharusnya menjadi pelobi yang berkualifikasi. Dengarkan saja, dia terus berkata, tetapi pemilik pulau itu tidak boleh lupa bahwa Xiao Yu terlalu menonjol, dan ketajamannya telah menjadi sasaran kritik. Sekarang keluarga Liu telah bergabung dengan kota suci. Di permukaan, kota suci adalah yang terkuat, tetapi mereka memiliki 2 kelemahan yang sangat fatal. 2 kelemahan fatal. Xiao Yu tidak menyangka bahwa dia masih memiliki begitu banyak kelemahan dan masih fatal. Berbicara dari mulut musuh, dia lebih bisa mengenali kekurangannya sendiri dan dapat memperbaikinya. Ini jauh lebih kuat daripada melihat situasi di dalamnya. 2 kelemahan yang mana? Xiao Yu berkata dengan ringan. Pertama, Xiao Yu suka mengambil risiko. Kemampuannya untuk mencapai status ini dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan dari kepribadiannya yang suka berpetualang, tetapi karena dia suka mengambil risiko, krisisnya bahkan lebih besar, dan dia mampu menerobos sebelumnya. Di masa depan, itu mungkin tidak mungkin.
Anda harus tahu bahwa kami telah membuat banyak pengaturan untuknya sekarang, terutama Pulau Malaikat dan kelompoknya. Saya berani mengatakan bahwa dia mungkin 90% tidak dapat pergi hidup-hidup. Kata Zheng Hanzu. Hati Xiaoyu tergerak, dia juga bertanya-tanya. Selama ini, meskipun petualangannya harus dilakukan atau memiliki banyak jaminan, tidak dapat disangkal bahwa ia memang menyukai petualangan. Ini seharusnya menjadi perhatian Wu Han dan Zheng Xiao, tetapi mereka belum berbuat banyak. Sekarang tampaknya salah satu dari mereka terlalu lambat untuk merespons dan tumbuh terlalu cepat, dan yang lainnya adalah bahwa tujuan mereka yang sebenarnya adalah Pulau Suci para Malaikat, di mana mereka harus menyelesaikan semuanya. Tetapi apakah semudah itu? Selain persiapan Anda untuk Zheng Xiao dan Wu Han, Anda telah membuat persiapan untuk Kota Suci. Bagaimana dengan para penghancur hati? Bagaimana dengan orang-orang Rawa Barat? Keyakinan sangat tinggi. Xiaoyu berkata tanpa pandang bulu. Tentu saja, pada titik ini, pemilik pulau dapat mengawasi tindakan kita. Zheng Hanzu berkata dengan bangga. Melihat kepercayaan dirinya, Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk lebih berhati-hati tentang Pulau Malaikat, dan kemudian ada masalah mengambil risiko sendiri. Meskipun itu terutama untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tampaknya ia perlu memperhatikan. Xiaoyu berkata, bagaimana dengan kelemahan fatal kedua? Dua kelemahan fatal, yang pertama masih bisa diketahui Xiaoyu. Namun yang kedua, dia tidak bisa mengetahuinya. Zheng Hanzu berkata, kelemahan kedua adalah dia telah bangkit terlalu cepat. Kombinasi keluarga Wang, keluarga bintang, keluarga raksasa, dan Night Devils tidak dapat dihindari dan menjadi landasan Kota Suci, tetapi dia sedikit lupa. Penampilan Xiaoyu terlalu luar biasa, menarik kekuatan lain untuk terus menolak, yang menyebabkan perpecahan orang-orang. Jangan meremehkan kekuatan-kekuatan ini, singkirkan saja satu, saya khawatir kekuatan apapun dapat dengan mudah dihilangkan, tetapi jika mereka bersatu, hehe, saya khawatir perpecahan kota mungkin terjadi. Petik 2. Maksudmu orang yang memilikimu? Xiaoyu berkata dengan heran. Ini benar-benar kelemahan fatal. Di benteng yang kuat, begitu membusuk di dalam, itu akan runtuh. Bukan hanya kita, tetapi juga kekuatan kota Shen Wuhan. Zheng Hanzu mencibir. Bahkan jika kekuatan-kekuatan ini tidak bekerja, pemilik pulau percaya bahwa kekuatan kota suci jauh lebih tinggi daripada kedua belah pihak kita. Apakah itu besar? Apakah kamu ingin bergandengan tangan? Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Zheng Hanzu berkata, ini hanya ide awal. Tentu saja, jika perlu, kita akan bergandengan tangan. Jadi saya katakan bahwa kota suci tampaknya kuat, dan Xiaoyu tampaknya memiliki peluang terbesar. Faktanya, dia adalah yang paling berbahaya, paling rentan, dan paling mungkin gagal. Lihat situasinya dengan jelas dan jangan membuat pilihan yang salah. Ini memang masalah yang sangat penting. Xiaoyu tahu apa yang sedang dipikirkannya. Begitu dia meninggalkan Pulau Suci Awan dan kembali ke benua Qiao, dia akan fokus pada masalah ini dan melenyapkan semua kekuatan yang mungkin terkait dengan Wu Han dan Zheng Xiao. Kelemahan Xiaoyu cukup banyak. Xiaoyu berkata dengan ringan, tapi Wu Diantian dan Zheng Batian, siapa yang lebih berharap pada mereka? Zheng Hanzu berkata, tentu saja itu surga. Kalian, keluarga Zheng, tentu akan mengatakan Zheng Batian, dan keluarga Wu juga akan mengatakan seni bela diri. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Aku punya 3 poin di sini untuk membuktikan bahwa Batian memiliki lebih banyak keuntungan. Zheng Hanzu mengulurkan 3 jari. Xiaoyu berkata, tuan rumah pulau ini mendengarkan telingamu. Zheng Hanzu yang bersemangat berdiri dan memberikan banyak petunjuk kepada gunung dan orang-orang yang fasih, sehingga Xiaoyu melihat sisi lain dari Zheng Hanzu. Orang ini benar-benar bukan pelobi biasa. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah perbandingan antara Batian dan Martial Sky. Menurut informasi kami, Martial Sky membuat terobosan 13 hari yang lalu dan menjadi yang paling suci. Itu menerobos sebulan yang lalu. Kekuatan keduanya tampaknya hanya berjarak lebih dari 10 hari. Tetapi pemilik pulau harus tahu bahwa siapapun di antara mereka yang lebih cepat dalam kultivasi, itu berarti siapa yang pertama kali menjadi kaisar. Itu untuk menempati keuntungan terbesar. Kata Zheng Hanzu. Xiaoyu tertawa tanpa henti. Anda harus tahu bahwa saya sudah berada di level bawahan level Raja Surgawi. Saya kira saya tidak akan mengatakan itu, dan menjadi kaisar.
Premis Anda adalah bahwa saya tidak bisa keluar hidup-hidup di Pulau Malaikat. Apakah asumsi ini benar? Hal kedua, Xiao Yu berkata dengan ringan. Poin kedua ini adalah konfrontasi kekuatan keluarga. Tentu saja, semua orang mengatakan bahwa keluarga Wu harus kuat, tetapi apakah pemilik pulau tahu bahwa yang disebut 8 keluarga besar di benua Qiao kuno, Wu, Hu, Han, Zheng, Xiao, Wang, Xing, Liu itu adalah peringkat seperti itu, tetapi ini hanya di permukaan. Yang terkuat sebenarnya bukanlah keluarga Wu, dan yang terlemah bukanlah keluarga Liu. Zheng Hanzu berkata dengan suara lantang. Yang terkuat sebenarnya adalah keluarga Hu. Kekuatan mereka menurut kami, penghakiman telah melampaui kombinasi keluarga Wu dan Liu, dan satu keluarga sudah cukup untuk menghancurkan 7 lainnya. Petik 2. Xiao Yu berkata, ini masalah keluarga Hu, apa hubungannya dengan keluarga Zheng? Tentu saja ada hubungan, dan hubungannya sangat hebat. Karena keluarga Hu mendukung keluarga Zheng saya. Zheng Hanzu berkata dengan ekspresi keras. Apa? Rao Xiao Yu sangat tenang dan terkejut dengan jawaban ini. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Zheng Hanzu, apakah pernyataan ini benar? Keluarga Hu sudah mendukung keluarga Zheng Mu. Mengapa cerita ini belum keluar? Jika keluarga Hu benar-benar mendukung keluarga Zheng, maka kota suci yang tampaknya terkuat bukanlah lawan. Keluarga Hu terlalu agresif. Tentu saja, tidak jelas jika demikian, apakah semua orang tahu bahwa keluarga Zhengku adalah yang paling kuat? Ditambah lagi bahwa Scotch telah mencapai kesepakatan dengan kami dan secara resmi bersatu, kekuatan kami dapat mengalahkan pihak manapun. Zheng Hanzu berkata dengan bangga. Xiao Yu mencibir, saya khawatir tidak. Jika demikian, Anda tidak perlu menarik kekuatan air saya. Bahkan lebih mustahil untuk dibunuh oleh 3 generasi tetua. Zheng Hanzu berkata, itu karena ada juga perbedaan dalam keluarga Hu. Pemilik pulau mungkin tidak tahu bahwa keluarga Hu terbagi menjadi 4 bagian. 3 di antaranya mendukung keluarga Zheng, kota suci, dan keluarga Wu. Di antara beberapa kekuatan, 60% di antaranya didukung oleh keluarga Zheng, dan 10% membutuhkan kemerdekaan. Mereka jelas yang paling lemah, jadi mereka telah bergerak lebih dekat dengan kita. 70 mendukung kita, Xiao Yu dan Wudong Tian hanya 30% dari alokasi. Saya ingin bertanya bagaimana mereka menjadi lawan kita. Saya telah mengatakan bahwa situasi Scotch. Semua orang mengatakan bahwa Xiao Yu dan 7 orang lainnya membentuk 7 pahlawan baru dan menghancurkan landasan Scotch. Saya akui bahwa ini benar, tetapi itu tidak menyebabkan pukulan fatal bagi Scotch. Mereka paling banter bahkan bekas luka. Bergerak, karena Patriark Bencana Alam Perkins menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyatukan keluarga Zheng saya, keluarga Xiao, dan keluarga bencana alam, dengan mengorbankan 300 tahun kehilangan kehidupan, secara paksa meningkatkan kekuatan beberapa orang untuk mencapai 10 raja dan raja perang, mereka mungkin hanya bertahan hidup tidak lebih dari 20 tahun, tetapi pulau itu terutama tahu bahwa 20 tahun sudah cukup bagi kita untuk menyelesaikan semuanya. Petik 2. Cukup, beracun. Xiao Yu diam-diam mengutuk. Sebenarnya menggunakan metode yang tidak konvensional ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan bahkan jika mereka mencapai tingkat 10 raja dan tingkat raja perang, yang lainnya dapat memperpanjang hidup mereka hingga ratusan tahun. Mereka baik, tetapi mereka hanya memiliki rentang hidup 20 tahun. Rentang hidup 10 orang datang untuk menyelesaikan pukulan yang menghancurkan baginya Xiao Yu dan Wudong Tian. Hanya 2 dekade. Sepertinya caramu benar-benar kejam. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Terkadang, itu hanya harga yang harus dibayar. Zheng Hanzu berkata, selama mereka dapat memenangkan kemenangan terakhir, mereka harus tertegun bahkan jika mereka mati. Xiao Yu berkata, bahkan jika ini masalahnya, tidak mungkin jumlahnya terlalu banyak, dan efektivitas tempur, saya juga menaruh tanda tanya besar. Zheng Hanzu mengerang sebentar sebelum berkata, saya tidak menyembunyikan pemilik pulau, jumlahnya sangat kecil, lagi pula, tidak banyak yang dapat memenuhi persyaratan, tetapi bahkan jika jumlah raja perang meningkat, itu sudah cukup untuk mengubah perang, belum lagi 2-3, mengenai efektivitas tempur mereka, katakanlah mereka adalah yang terlemah di kelas ini, tetapi mereka bagaimanapun juga berada di 2 level itu. Petik 2. Tidak dapat disangkal bahwa kata-katamu sedikit menyentuhku. Xiao Yu berkata dengan ringan. Jika bukan karena Nebula yang memilihnya, Xiao Yu tahu kecurigaan itu. Jika dia mengganti pemilik pulau lainnya,
dia akan benar-benar tersentuh dan mendukung keluarga Zheng. Aku ingin mendengar apa yang kau sebut poin ketiga. Poin ketiga ini relatif sederhana, yaitu keberuntungan. Zheng Hanzu tertawa. Keberuntungan, Xiaoyu tersenyum. Ini tidak terduga. Keberuntungan adalah sesuatu yang sulit dipahami dan tidak mungkin dipahami. Zheng Hanzu berkata, itu memang keberuntungan. Jika keberuntungan sebelumnya ada pada Xiaoyu, keberuntungan saat ini ada pada keluarga Zheng kita. Misalnya, lebih baik bersikap praktis. Melihat Zheng Hanzu begitu percaya diri, Xiaoyu tidak bisa tidak tertarik. Apa yang terjadi pada keluarga Zheng, sehingga mereka semua akan beruntung. Keluarga Hu dan Scotch tidak perlu mengatakan, ini bukan keberuntungan, tetapi hasil dari usaha kita. Zheng Hanzu berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakan satu hal, yaitu naga. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri lagi ketika dia mendengar dua kata ini. Melihat penampilan Xiaoyu, Zheng Hanzu yakin bahwa kali ini dia mungkin dapat menarik ke Pulau Suci Awan dan Kabut. Naga, naga, kata Xiaoyu, itu naga. Zheng Hanzu menunjukkan kebanggaannya. Alasan mengapa keluarga Zheng kita bisa bangkit 10.000 tahun yang lalu adalah karena lahirnya divisi astrologi, dan leluhur divisi astrologi ini meninggalkan kita kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, Dewa Tiga Warna dan adalah salah satunya. Sampai sekarang, hanya satu dari ramalannya yang belum terpenuhi, dan kita telah mempersiapkan ramalan ini sebelumnya. Ramalan ini adalah era kita. Ras naga yang punah muncul kembali, mungkin sekarang, mungkin juga dalam beberapa hari, itu akan menjadi situasi yang menyusahkan bagi para naga ras naga mengalami masa sulit. Sama seperti yang dikatakan Nebula. Untuk mengatakan perbedaannya adalah bahwa setelah Nebula mengatakan bahwa Pulau Suci Malaikat, para naga berada dalam kesulitan, dan waktunya lebih pasti, tetapi para leluhur keluarga Zheng telah meramalkan 10.000 tahun yang lalu dan jelas lebih tidak normal. Para naga berada dalam masa sulit, dan para tetua tahu bahwa aku memiliki naga suci di sampingku. Kata Xiaoyu, itu benar, bukankah ini bukti bahwa para naga terlahir kembali? Zheng Hanzu tertawa. Keluarga Zhengku juga mendapat persetujuan dari beberapa naga karena ramalan leluhur dan sedikit keberuntungan. Otot-otot di wajah Xiaoyu berkedut. Berapa? Banyak. Dia harus mengatakan bahwa sekarang ada 2,5, naga suci kristal dan binatang naga roh, dan mungkin harimau putih binatang naga. Di antara mereka, binatang roh naga telah menghabiskan semua upayanya, dan metamorfosis telah selesai dalam 9 kehidupan. Itu sebenarnya diakui oleh beberapa naga. Bagaimana aku bisa percaya? Kata Xiaoyu. Zheng Hanzu mengulurkan tangan dan mengambil sebuah timbangan. Pemilik pulau dapat meminta naga suci kristal untuk memeriksa apakah ini adalah timbangan naga. Ia seharusnya dapat menentukan kondisi pemilik timbangan itu. Xiaoyu segera berteriak, naga senior. Raung, ketika nyanyian naga berbunyi, naga suci kristal telah memasuki ruang tamu, dan ukurannya telah menyusut hingga ketinggian hanya 2 meter. Ia dapat berjalan di ruang tamu. Zheng Hanzu memegang kedua tangan dan menyerahkan timbangan naga kepada naga suci kristal. Naga senior, tolong periksa. Sisik naga itu sedikit hitam, seukuran tamparan, bersinar dengan cahaya redup, dan mengandung atmosfer seperti naga yang samar. Mata naga suci kristal yang melamun memancarkan sentuhan cahaya kristal. Ruang tamu menjadi sunyi sekaligus. Zheng Hanzu tersenyum dan tampak seperti dia telah mengendalikan segalanya. Ini adalah sisik naga dari naga seperti ular. Naga suci kristal butuh waktu lama untuk berbicara, dan mengungkap identitas pemilik sisik naga itu. Naga seperti ular telah mengakui orang-orang dari keluarga Zheng sebagai tuannya. Naga seperti ular adalah kelompok naga yang sangat kuat. Klan naga memiliki pepatah 1 kaisar dan 9 orang suci. Yang disebut 1 kaisar adalah klan naga yang lahir, Tyrannosaurus Rex. Selama ia tumbuh dewasa, ia adalah klan naga yang paling kuat, tetapi kaisar naga tidak tumbuh dewasa, dan seringkali merupakan kelahiran kaisar naga. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa dikatakan bahwa telur naga yang diletakkan oleh salah satu dari banyak naga akan bermutasi di era tertentu dan berevolusi menjadi Tyrannosaurus Rex. 9 naga suci adalah 9 naga suci kristal, naga raja singa, naga guntur bermata 3 naga emas, naga pertempuran, naga roh dan sebagainya. Seringkali ada pengganti, seperti naga guntur bermata 3, yang mungkin tidak muncul selama hampir puluhan ribu tahun, dan seringkali pada saat ini,
akan ada terobosan kekuatan naga tertentu, memasuki level Raja Pertempuran, mencapai ranah puncak level Raja Pertempuran, dan kemudian menjadi naga suci baru. Ada beberapa jenis naga di bangku ini, di antaranya naga seperti ular adalah jenis naga suci yang paling sukses. Dari skala naga, saya menilai bahwa naga seperti ular harus memiliki darah Raja Naga seperti ular. Crystal Shenglong melanjutkan, Xiaoyu mengerutkan kening, yang disebut garis keturunan Raja Naga seperti ular, artinya, naga seperti ular ini dapat mencapai status naga suci dan mencapai puncak level Raja Pertempuran. Itu mengejutkanku. Xiaoyu berkata, berapa banyak orang yang kamu miliki, dan siapa lagi? Baiklah, Zheng Hanzu terus berbicara dan dia tidak dapat mengungkapkan semua rahasia ini, sisik naga meninggalkan napas, tetapi naga seperti ular itu sengaja membuatnya tipis dan menutupinya dengan napasnya sendiri. Jadi, naga suci dapat menentukan apakah itu salah satunya, tetapi tidak dapat menentukan yang mana. Naga suci kristal mengangguk, saya merasakan napas dari 3 ras, 2 lainnya tidak seberat naga seperti ular, dan mereka seharusnya ras naga biasa. Zheng Hanzu berkata, saya ingin menemukan beberapa naga berdasarkan beberapa ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur saya dari keluarga Zheng, dan bekerja sama dengan mereka. Pemilik pulau berpikir, apakah keluarga Zheng kita paling menginginkannya? Divisi Astrologi, Divisi Astrologi. Xiaoyu menghela nafas, saya tidak dapat memikirkan divisi astrologi yang dapat memengaruhi ribuan tahun kemudian, dan bahkan mengganggu situasi perang saat ini. Apa yang dipikirkan pemilik pulau sekarang? Kata Zheng Hanzu. Xiaoyu berkata, saya perlu waktu untuk memikirkannya. Zheng Hanzu tersenyum di matanya dan berkata, Tuan Pulau, saya akan membawakan Anda harta karun. Zongbao. Xiaoyu mengangkat alisnya. Kaisar Molik memiliki 3 keturunan, masing-masing membangun kuil air, yang terletak di 3 arah perairan, dan bersama-sama menguasai perairan. Kemudian, keturunan Kaisar punah, meninggalkan 3 kuil air. Sejauh yang saya tahu, 2 telah hancur, dan masih ada kuil air. Zheng Hanzu tertawa. Kuil air itu, saya tahu di mana itu. Petik 2. Kata-kata ini juga memiliki dampak yang cukup besar. Xiaoyu telah dikejutkan oleh 3 poin yang disebutkan oleh Zheng Hanzu sebelumnya, ditambah 2 kelemahan fatalnya, yang merupakan kejutan yang sangat besar, ditambah lagi ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi setiap master atribut air. Xiaoyu menemukan bahwa Zheng Hanzu benar-benar datang dengan ketulusan yang besar kali ini, dan bahkan datang dengan pernyataan yang tegas. Dengan ketulusan, Xiaoyu menerimanya. Dia menuliskan kata-kata Zheng Hanzu hampir tanpa sepatah kata pun, dan membakarnya dalam-dalam ke lautan hatinya. Dia bahkan menciptakan dorongan yang kuat. Dia ingin menangkap Zheng Hanzu dan membiarkan naga suci kristal mencari ingatannya. Tetapi dia akhirnya menahan diri. Jika Zheng Hanzu datang sendirian, dan tanpa persiapan apapun, dia tidak akan percaya bahwa dia terbunuh. Sekarang setelah berbagai mantra muncul, siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak dapat pergi? Xiaoyu telah melihat cakram mantra dengan mantra teleportasi titik tetap, dan hal yang paling menakutkan tentang keluarga Zheng bukanlah orang seperti sekarang, tetapi master astrologi 10.000 tahun yang lalu, siapa yang tahu apakah dia pergi apa yang terjadi. Terlebih lagi, dia tidak yakin, dan dia berbicara dengan Zheng Hanzu, dan Zheng Hanzu tidak dapat menyampaikannya. Crystal Shenglong melihat Xiaoyu menyeringai dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihatnya, hati Xiaoyu tergerak dan berkata, aku akan memikirkannya dan memberimu jawabannya lusa. Aku yakin pemilik pulau akan membuat pilihan yang bijaksana. Zheng Hanzu berkata dengan percaya diri. Seseorang menuntun Zheng Hanzu pergi. Ziyan, Qin Yuyi dan yang lainnya kemudian memasuki ruang tamu. Hanya menggelengkan kepalanya padaku, Xiaoyu menatap Crystal Saint Dragon. Crystal Saint Dragon mengerang, aku merasakan gelombang energi mantra yang sangat lemah di tubuhnya. Gelombang energi semacam ini sangat aneh. Aku belum pernah melihatnya, tetapi aku baru saja menganalisisnya dan menemukan bahwa energi ini seharusnya terkait dengan titik tetap. Ketika mantra teleportasi diaktifkan, tampaknya agak mirip. Maksudmu, jika kita melakukannya, dia bisa pergi melalui mantra ini. Xiaoyu berkata, ya, bahkan jika aku melakukannya sendiri, dia seharusnya bisa pergi, kata Crystal Shenglong dengan tidak yakin. Kalau tidak, dia tidak akan berani begitu percaya diri. Beberapa orang lainnya terdiam.
Bagaimanapun, mantra terlalu misterius bagi mereka. Menurut catatan sejarah, mantra kutukan di zaman kuno telah mencapai titik mengubah peradaban suatu zaman. Ada beberapa mantra di tangan mereka, dan ada beberapa orang yang diyakini dapat mempraktikkan mantra sejak lahir. Mereka akan dirawat secara khusus dan diatur agar beberapa tuan tanah terlarang dapat mempraktikkan mantra. Satu atau dua mantra yang berguna sudah pasti. Beberapa mantra bersifat pertempuran, beberapa bersifat tambahan, dan beberapa bahkan bersifat bunuh diri. Ziyan berkata, saya khawatir tadi, Aoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba mendekati Zheng Hanzu. Si Aoyu mondar-mandir di ruang tamu. Dia berpikir tentang bagaimana menghadapinya, dia harus memberi Zheng Hanzu jawaban. Cara terbaik adalah bersikap ambigu. Namun, situasi saat ini sangat kacau. Tidak seperti sebelumnya, keluarga Liu dapat melakukan segalanya sekarang. Sekarang Anda harus membuat pilihan. Adalah mungkin untuk mengungkap rahasia Pulau Suci dan Awan serta Pulau Suci untuk mendukung Si Aoyu. Saya punya ide, Qin Yuyi berkata sambil tersenyum. Si Aoyu berkata, apa yang kamu bicarakan? Setan kecil Qin Yuyi memiliki banyak ide, dan semua orang melihatnya memiliki ide dan mendengarkan. Kemudian saya melihat Qin Yuyi berkata, di mana kecantikan, selalu mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan sesuatu, jadi bagaimana kecantikan ini mempertimbangkan masalah ini, dan bagaimana memanfaatkannya. Si Aoyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Memanfaatkan, semua orang menginginkannya, intinya, jangan membuatnya murah tetapi jangan menebusnya, tetapi hasilnya akan menjadi kehilangan prajurit. Ayo, setan kecil. Si Aoyu mengulurkan tangannya dan menepuk pantatnya yang indah. Qin Yuyi mengusap pantatnya dan berkata, bagaimana menurutmu, mereka ingin kekuatan laut bergabung? Apa itu? Bukankah itu untuk membantu kita melawan kota suci kita dan Wuhan? Awalnya, Wuhan adalah yang terkuat, tetapi sekarang sebaliknya, kekuatan kota suci kita telah melampaui mereka. Meskipun ada masalah yang disebutkan oleh Zheng Hanzu, tidak dapat disangkal bahwa masalah apa yang berbahaya, tetapi butuh waktu untuk berfermentasi untuk membentuk kelemahan fatal, jadi kita dapat berjanji untuk bekerja sama dengan mereka terlebih dahulu, tapi, biarkan mereka menunjukkan ketulusan mereka. Petik 2. Semua orang harus memberitahu kita di mana kuil air itu tulus. Xie Aoyu berkata, ketulusan macam apa ini? Qin Yuyi berkata sambil tersenyum, kuil air awalnya milik laut. Selain itu, siapa yang tahu jika mereka telah masuk, apa yang ada di dalamnya? Seberapa banyak yang tidak terpengaruh oleh periode kuno itu? Segel sihir tertinggi dapat digunakan. Jadi saya tidak berpikir ada banyak ketulusan di kuil air. Saya ingin mereka menunjukkan ketulusan mereka yang sebenarnya, dan ketulusan ini adalah kekuatan keluarga Zheng mereka. Xie Aoyu dan Ziyan saling memandang, tidak bisa menahan senyum. Keduanya sudah mengerti ide Qin Yuyi. Maksudmu membuat Zheng Hanzu menunjukkan bahwa semua yang dikatakannya adalah bukti yang benar. Xie Aoyu tertawa, ya, karena kita harus membuktikannya, itu sangat sederhana. Cukup dengan memulai perang yang tidak terlalu besar, seperti menyerang kota Shenwu di Wuhan. Jika kinerja mereka diakui oleh kita akan secara resmi bekerja sama dengannya. Qin Yue mengikuti. Ziyan tertawa, kita dapat mengerjakan sesuatu untuk mereka, seperti keluarga Liu yang asli, dan kita mengatakan bahwa membiarkan mereka membunuh kekuatan kota Shenwu membuktikan kepada kita bahwa dari persiapan hingga operasi hingga akhir, setidaknya kita juga membutuhkan selama beberapa bulan, dan menunggu mereka selesai, melihat bagaimana kinerja mereka, dan memutuskan bagaimana bekerja sama dengan mereka. Petik 2. Pada saat yang sama, mereka benar-benar dapat melihat kekuatan tersembunyi mereka. Xie Aoyu menengahi. Adapun yang disebut kerjasama, yaitu imajinasi dan kecemburuan. Pada saat kritis, kita harus bekerja sama dengan kekuatan kota suci untuk membunuh keluarga Zheng dalam satu gerakan. Seorang pria dan dua wanita sedang berbicara, dan mereka berdua menunjukkan tawa seperti rubah. Crystal Saint Dragon menatap mereka sejenak dan terdiam. Hal yang sulit itu diselesaikan sedemikian rupa sehingga 3 divisi, 5 divisi, dan 2 divisi menjadi mungkin, dan memungkinkan untuk meninggalkan kelompok Zheng Xiao dengan catur gelap yang membunuh mereka. Itu juga menuangkan air dingin. Anda harus ingat bahwa jika Anda ingin melakukan apa yang Anda katakan, hal pertama yang harus Anda pastikan adalah Anda tidak mengungkapkan identitas Anda,
Ziyan dan Yue kembali, mereka bukan fokus. Aoyu, Anda berada dalam situasi khusus. Hampir semua orang di benua itu akan fokus pada Anda. Begitu Anda terekspos sebagai pribadi, konsekuensinya tidak terpikirkan. Selain itu, Zheng Xiao bukan orang bodoh. Mereka pasti akan menguji kita. Anda dapat mempersiapkannya. Apakah mereka tergoda? Petik 2. Dengan wanita cantik, tidak ada godaan yang menjadi masalah. Kata Qin Yuyi sambil menepuk dadanya. Dalam hal kota suci, ada Meng Yao, dan dengan kebijaksanaan Meng Yao, kita bertiga tidak dapat mengejar ketinggalan, dan para senior Xingluo dan yang lainnya seharusnya tidak menjadi masalah. Ziyan mengerang. Begitu, ini dia, serahkan padaku untuk menghadapinya. Yui akan tetap berlatih dengan guru. Aku akan tinggal di sini dan secara pribadi menangani hubungan dengan keluarga Zheng. Aku masih memiliki pemahaman tertentu tentang keluarga Zheng. Pulau Malaikat memiliki batasan usia. Aku tidak bisa masuk. Baiklah, yang terbaik bagiku adalah tetap tinggal. Meskipun beberapa tidak mau, ini sangat penting. Ini memang yang paling cocok untuk Ziyan. Dengan guru astral nebula awan dan kabut, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar, dan kemudian, naga suci kristal telah menjadi simbol mereka, juga harus tinggal di pulau suci awan dan kabut, jika tidak, mudah menimbulkan kecurigaan. Dengan cara ini, ada Yun Mengyao di kota suci dan Ziyan di laut. Xiao Yu juga dapat yakin bahwa ia dapat berkonsentrasi pada kerja keras dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah membuat keputusan, mereka jauh lebih mudah. Hanya malam itu Xiao Yu bekerja keras di Ziyan, bekerja keras dan bekerja dengan Ziyan untuk sementara waktu. Begitu pergi, itu akan terpisah untuk waktu yang sangat lama. Selama 2 hari berturut-turut, tidak ada kultivasi, tetapi hujan turun dengan Ziyan dan Qin Yuyi. Sampai hari ketiga, Xiao Yu dengan tenang datang ke Zheng Hanzu. Kedua belah pihak memiliki pembicaraan yang sangat menyenangkan kali ini. Xiao Yu secara alami mengajukan persyaratan. Selain kuil air, keluarga Zheng diharuskan untuk membunuh pihak Shen Wucheng Wuhan, 10 raja perang teratas untuk membuktikan kekuatan mereka. 10 raja besar tampaknya banyak dan menakutkan. Faktanya, mereka yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Itu sangat sulit, tetapi itu jauh dari mustahil. Zheng Hanzu setuju di tempat, ragu-ragu sedikit tidak, tentu saja hal ini juga sudah dipertimbangkan sebelum dia datang. Benar saja, Zheng Hanzu juga mengajukan permintaan. Itu sebagai bukti, setelah mereka menyelesaikan persyaratan, Pulau Suci Awan dan Kabut juga harus membuat pernyataan, yaitu bekerja sama dengan mereka untuk melancarkan serangan ke kota suci. Mengenai jenis serangan apa, tidak ada yang perlu dikatakan, hanya untuk mengetahui bahwa ketika saatnya tiba, Xiao Yu juga tidak nyaman untuk bertanya, karena perlu bekerja sama dan menghadapi musuh bersama, ini pasti harus dilakukan. Setelah sedikit persiapan, mereka berangkat ke kuil air. Menurut Zheng Hanzu, kuil air ketiga dan terakhir ini terletak sekitar 2 hari dari Pulau Suci Yunwu. Untuk memastikan operasi normal Pulau Suci Yunwu, Xiao Yu meninggalkan Ziyan sebagai wakilnya. Adapun Qin Yuyi, itu karena dia memiliki hubungan dengan Master God Hixie, yang membuatnya terlalu terkenal. Dia khawatir akan diidentifikasi oleh Zheng Hanzu dan tetap tinggal. Hanya Xiao Yu dan naga suci kristal, dan orang suci awan dan kabut. 3 tetua pulau, Tarot, dan 9 tetua Hil bepergian bersama. Keduanya adalah 10 raja. Bagi Xiao Yu untuk memimpin pasukan yang begitu kuat, Zheng Hanzu merasa sedikit masalah besar, atau dia merasa bahwa Xiao Yu takut mati. Bagaimanapun, dia tahu air suci tidak banyak orang di kuil dan tidak akan ada terlalu banyak masalah, Xiao Yu tidak peduli. Dia juga tahu bahwa tidak perlu memotivasi guru begitu banyak. 10 raja juga akan menambah puncak raja perang, tetapi dia juga khawatir jika dia menghadapi pertempuran, identitasnya mungkin terungkap. Jika ada naga suci kristal, ada perlindungan tertentu. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa kontak dengan Zheng Hanzu, dan dia berhati-hati terlebih dahulu. Ini juga merupakan perubahan diam-diam dari 2 kelemahan fatal yang diusulkan Zheng Hanzu kepadanya. 3 pria dan 1 naga dan Zheng Hanzu meninggalkan pulau berkabut. Selama 2 hari, Xiao Yu berlatih. Tidak ada penundaan dalam membuang-buang waktu. Pada saat yang sama, dia juga tercerahkan tentang memecah ombak. Ini adalah keterampilan bertarung yang hanya dapat dikuasai oleh pemilik pulau.
Zheng Hanzu tidak tinggal diam. Pada hari pertama keberangkatan, ia mengirim sinyal. Pada sore hari di hari yang sama, lebih dari 10 orang dari keluarga Zheng dan keluarga Xiao bertemu dengan mereka. Mereka tiba di tempat tujuan pada siang hari pada hari ketiga meninggalkan pulau berkabut dan suci di bawah pimpinan Zheng Hanzu. Mereka memasuki air sejauh lebih dari 1000 meter, dan Xiao Yu melihat sebuah istana yang terletak di pegunungan bawah laut, dikelilingi oleh kekuatan samar yang menyatu dengan air laut, dan bergetar saat air laut mengalir. Dapat dilihat bahwa kekuatan yang menyelimutinya adalah kekuatan ruang angkasa. Tidak, seseorang masuk. Seorang guru Xiao Wang berbisik. Xiao Yu meliriknya. Dalam perjalanan, dia sudah mengenal pria itu, bernama Xiao Nanfeng. Dia adalah guru Departemen Ruang Angkasa dan juga datang untuk kuil air. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yu bertanya. Dulu, ketika aku datang, kekuatan pelindung ruang angkasa itu setara dengan kekuatan seorang ahli dari kelas Raja Surgawi, dan sekarang paling-paling hanya setingkat pelangi, yang berarti ada yang menerobosnya, sehingga menghabiskan kekuatan pelindung ruang angkasa itu. Menurut penjaga kuil air, dilihat dari kekuatannya, begitu berada di bawah level metamorfosis, ia tidak akan mampu menahan tekanan di air laut, pelindung ruang angkasa itu akan hancur dengan sendirinya, dan sebagian besar isinya akan hancur. Xiao Nanfeng mengerutkan kening. Xiao Yu, yang memiliki pemahaman mendalam tentang ruang angkasa, tentu saja tahu bahwa dia benar. Kekuatan pelindung ruang angkasa itu sebenarnya hanyalah kekuatan ahli yang setara dengan alam Raja Surgawi. Mengenai perlindungan pelindung ruang angkasa, dia juga belajar dari tetua kedua Krona dari Pulau Suci bahwa jika dia memasukinya 3 kali, pelindung itu akan hancur dan semua yang ada di dalamnya akan berubah menjadi bubuk. Ayo masuk dan lihat. Zheng Hanzu mengerang. Kuil air ini merupakan syarat penting untuk mengundang pulau-pulau awan dan kabut untuk bersekutu dengan mereka. Jika mereka dijara oleh seseorang yang dapat mengeluarkan barang-barang di dalamnya, itu akan menjadi pukulan berat baginya dan memengaruhi aliansi mereka. Jadi Zheng Hanzu memimpin, guru Zheng Xiaofang memimpin. Xiao Yu juga mengikuti. Mencapai kuil air, melalui kekuatan penjaga ruang yang samar-samar, kita dapat melihat samar-samar bahwa seseorang berjalan maju mundur, dan guru itu berdiri di pintu kuil, tampaknya sedang menjaga. Nanfeng, buka ruang untuk menjaga. Teriak Zheng Hanzu. Xiao Nanfeng berkata, Tetua, begitu dibuka, kekuatan penjaga ruang ini akan menghabiskan terlalu banyak, tidak dapat menahan tekanan laut, dan runtuh dengan sendirinya. Ada banyak hal di dalamnya yang disegel oleh kekuatan magis besar yang dilakukan oleh Yang Maha Tinggi di zaman kuno. Begitu meninggalkan perlindungan ruang, itu akan dihancurkan. Petik 2. Lebih baik menghancurkan daripada membiarkan orang lain mendapatkannya. Zheng Hanzu terkekeh dingin. Ketegasannya membuat Xiao Yu menganggukkan kepalanya diam-diam. Orang ini memang memenuhi syarat untuk menjadi tetua keluarga Zheng. Sungguh suatu keuntungan besar jika kita dapat melakukan segala sesuatunya tanpa penundaan. Banyak orang sering ragu untuk tidak melakukan apa-apa. Xiao Nanfeng mengangguk sedikit dan terbang ke arah penjaga ruang angkasa. Kekuatan ruang angkasa tampak lemah, tetapi beroperasi menurut beberapa aturan. Jika dipatahkan dengan paksa, itu akan menyebabkan serangan balik yang sangat besar, jadi lebih baik meminta seseorang di Departemen Ruang Angkasa untuk membukanya. Berdiri di depan, Xiao Nanfeng menggesek dengan cepat. Tangannya melintasi lintasan misterius, yang menyebabkan gelombang energi aneh di ruang ribuan mil ini. Xiao Yu mengangkat alisnya. Pemahamannya tentang arti ruang cukup dalam, dan dia tidak bisa merasakan bahwa dia sedang menggunakannya. Kekuatan ruang angkasa macam apa? Kekuatan ruang angkasa ini tampaknya berbeda dari kekuatan ruang angkasa yang diberikan oleh Master Departemen Ruang Angkasa saya di Pulau Awan dan Kabut. Xiao Yu berkata dengan santai, tetapi dia ingin menanyakan tentang misteri kekuatan ruang angkasa ini. Zheng Hanzu tertawa, ini adalah semacam kutukan dari Departemen Antariksa. Meskipun hanya berupa pecahan, sebagian besar penjaga antariksa yang dibentuk oleh susunan kutukan antariksa yang tersisa dari zaman kuno dapat dihidupkan. Nanfeng juga merupakan satu-satunya di keluarga Xiao. Mereka yang telah menguasai kutukan ini akan mengandalkannya untuk perjalanan ini. Mantra, Xiao Yu bergumam, beberapa hari yang lalu di Pulau Suci Awan dan Kabut, Xian juga mengatakan bahwa ada beberapa mantra di tangan keluarga kuno utama. Saya tidak dapat memikirkannya sekarang, jadi sepertinya Zheng Hanzu memang memilikinya. Langsung meninggalkan sesuatu seperti mantra teleportasi. Karena Zheng Hanzu memilikinya,
bagaimana dengan Zheng Batian? Jika Anda bertemu Zheng Batian lain kali, tampaknya Anda juga harus memperhatikan hal ini. Begitu Anda menembak, Anda meminta nyawanya, agar tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saya mendengarkan pendahulu Shenglong. Apakah Anda memiliki mantra sisa dari keluarga kuno? Xiao Yu bertanya. Benar sekali, ini bukan rahasia, jelas Zheng Hansu. Saat itu, hanya 7 keluarga kita yang merumuskan aturan benua Qiao, dan suatu kali secara tidak sengaja, seseorang menemukan kutukan kuno yang tersegel. Akibatnya, 7 keluarga kita berebut, dan masing-masing dari mereka mendapatkan beberapa, tetapi semuanya adalah pecahan, tidak ada yang lengkap, dan isinya sangat rumit. Tidak mungkin untuk mengolah kutukan sejati. Itu hanya untuk setiap departemen. Hanya ada beberapa orang yang berlatih. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, apakah tetua juga menguasai mantra? Zheng Hanzu mendengar kata-kata itu, ragu-ragu sejenak, dan tersenyum, wawasan pemilik pulau benar-benar tajam dan dikagumi. Dia mengakui, tetapi tidak mengatakan mantra apa itu. Xiao Yu juga tidak bertanya lagi. Pada saat ini, tangan Xiao Nanfeng bergerak semakin cepat. Pelindung ruang di kuil air mulai berfluktuasi dengan hebat, segera menarik perhatian orang-orang di dalam, dan bahkan seseorang datang untuk menghentikannya. Xiao Naifeng menguasai jenis mantra sistem ruang tertentu yang mengaktifkan perlindungan ruang di zaman kuno. Itu sangat kuat. Kekuatan perlindungan ruang yang dipadatkan oleh metode susunan mantra ruang ini juga merupakan obat yang tepat. Tanpa menunggu mereka berhenti, kekuatan pelindung ruang telah menghilang. Semua yang ada di dalam disajikan. Tanpa perlindungan kekuatan pelindung ruang, Xiao Yu berdiri di belakang kedua sisi Zheng Xiao dan dapat melihat dengan jelas bahwa banyak hal di dalam berubah menjadi bubuk dan menghilang. Bahkan jika beberapa orang mendapatkan cincin ruang mereka akan bergetar, dan ketika Anda membukanya, Anda dapat melihat semua bubuk Huawei. Ahli yang tak terhitung jumlahnya meraung kesakitan. Anda harus tahu bahwa jika mereka dapat tinggal di kuil air, semuanya adalah harta karun, dan itu sangat menghilang di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit hati? Xiao Nanfeng, seseorang di dalam mengenali Xiao Nanfeng, dan segera membuat raungan marah. Untuk sementara waktu, lusinan raungan marah yang dipenuhi dengan pembunuhan tak terbatas melonjak keluar darinya, dan kemarahan yang lebih ganas pun mengalir keluar, semuanya menutupi Xiao Nanfeng. Sikat, sosok itu berkedip, dan satu orang datang ke depan dari belakang, menghalangi Xiao Nanfeng di belakangnya. Orang ini tampak seperti berusia 50 atau 60 tahun, tetapi ketika momentum dilepaskan, momentum banyak orang di kuil itu tertindas. Lanjutkan, mulut Xiao Yu meluap dengan senyuman. Pria ini adalah keluarga Zheng. Sebelum melihatnya, itu hanya tingkat atas dari level Raja Surgawi. Sekarang tampaknya dia harus menyembunyikan kekuatannya dengan cara yang istimewa. Orang ini adalah alam puncak 10 raja. Didorong oleh kekuatan orang ini, 2 orang di kuil juga berjalan keluar, dan mereka semua adalah 10 puncak tingkat raja. Keduanya melangkah keluar secara bersamaan, dan momentumnya lebih kuat, dan mereka memimpin 10 raja dari puncak Zheng Xiao ke penganiayaan. 2 langkah mundur, siapa yang akan aku tuju, saudara Zheng? Pada saat ini, suara pelan datang dari belakang 2 master 10 tingkat, dan pria itu keluar perlahan. Xiao Yu tidak bisa tidak melihatnya. Pria ini sebenarnya adalah Wu Doukun dari keluarga Wu. Pada saat yang sama, ia telah berurusan dengan Xiao Yu di Kaisar Sila pada awalnya, yang dianggap sebagai dukungan Wu Tiantian. Namun selain Wu Doukun, Xiao Yu juga melihat beberapa orang yang membuatnya tersinggung. Ia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, telinga mereka agak tajam. Orang-orang Rawa Barat, saudara Wu, kapan kamu berkolusi dengan manusia Rawa Barat? Zheng Hanzu rupanya menemukan manusia Rawa Barat, dan segera menghancurkannya. Penguasa dari 2 alam tingkat Raja 10 teratas lainnya memiliki manusia Rawa Barat. Hati-hati, masih ada penguasa tingkat panglima perang yang tersembunyi di manusia Rawa Barat, yang mengawasi kita. Naga suci kristal berbisik kepada ketiga Xiao Yu. Suaranya tidak sengaja menyembunyikan Zheng Xiaofang, tetapi juga membuat mereka sangat menyukai Xiao Yu, dan yang lainnya. Mampu melakukan itu menunjukkan bahwa setidaknya mereka tidak akan dikalahkan. Jelas ada beberapa ketulusan dalam kerja sama dan aliansi. Zheng Hanzu juga melirik para penguasa orang Rawa Barat. Dia tidak menemukan sosok penguasa Raja Perang.
Dia juga tahu bahwa alam naga suci kristal terlalu tinggi, dan dapat merasakan bahwa itu tidak sebanding dengan Zheng Hanzu, tetapi hanya sebuah genderang di dalam hatinya. Kolusi, istilah ini terlalu tidak tepat. Wu Doukun berkata sambil tersenyum, Saudara Zheng, sejauh yang saya tahu, keluarga Zheng Anda bersekutu dengan Scotch, dibandingkan dengan yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno. Scotch yang ditunjuk oleh hukum, Western March tampaknya tidak memiliki hal-hal buruk. Bagaimana bisa kolusi digunakan? Jika kita semua berkolusi, bukankah Anda dan Scotch menang? Zheng Hanzu mendengus dingin. Dia juga tahu bahwa Scotch memiliki reputasi buruk karena kata-kata Kaisar kuno. Dia juga cemburu. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana Anda tahu kuil air ini? Bagaimana Saudara Zheng tahu? Tanya Wu Doukun. Zheng Hanzu mengerutkan kening, Wu Doukun termasuk jenis minyak dan garam yang tidak masuk. Dia tahu bahwa sulit untuk mengeluarkan kata-katanya, dan memeriksa perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak. Jika naga suci kristal bergabung, itu adalah kemenangan alami, tetapi jika naga suci kristal tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Pikirannya berkedip, dan beberapa pikiran berkedip. Wu Doukun menatap naga suci kristal. Naga senior adalah naga suci kristal dari awan dan pulau suci. Naga suci kristal menutup matanya sedikit dan mengabaikannya. Wu Doukun tertawa. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan menatap ketiga tetua Tarot lagi. Tarot menunjuk Xiao Yu, ini adalah pemilik pulau suci awan dan kabut. Ternyata pemilik pulau datang ke sini dengan sambutan jarak jauh. Wu Doukun mengubah amarah dan kemarahannya terhadap Zheng Hanzu dengan hadiah yang tulus. Xiao Yu tersenyum diam-diam, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, berkata, kamu tidak harus sopan. Wu Doukun berkata, aku menunggu untuk pergi ke Pulau Suci Awan dan Kabut untuk bertemu dengan pemilik pulau. Setelah mendengar ini, Xiao Yu tertawa, bahkan Tarot dan Hill pun tertawa. Tentu saja, mereka semua tahu apa yang dimaksud dengan apa yang disebut penyembahan, tidak lebih dari sekadar menang.